Yuk komen yuk lanjut. 71. Netra biru Rosetta terbuka perlahan, entah sudah berapa kali ia kehilangan kesadaran dan terbangun lagi seperti ini. Ia mendapati masih berada di ruangan yang sama. Ruangan gelap, lembab, dengan aroma obat-obatan yang menyeruak ke dalam indera penciuman gadis tersebut. Pikiran gadis itu hilang timbul, rasanya semua ingatan seakan tumpang tindih hingga membuat kepala Rosetta berdenyut kencang. Sudah bangun, sepertinya obat itu benar-benar bekerja dengan baik sehingga anjing gila sepertimu bisa benar-benar tidak berdaya. Arabella, ucap Rosetta dengan suara nyaris tak terdengar. Memanggil nama yang menjadi alasannya bisa berada di sini, lalu melihat sosok di luar jeruji yang memisahkan Rosetta dengan 3 orang di sana. Aku rasa kau tidak pernah menyangka akan melihat kakak perempuan yang kau sayang bekerja untukku, ucap pria yang kini menatap Rosetta dengan senyum puas. Bagaimana rasanya dikhianati oleh keluarga sendiri, sambungnya. Sebuah suara tak asing memasuki pendengaran Rosetta. Gadis itu mengangkat wajah untuk melihat ke arah sang empunya suara. Tatapan gadis itu berubah penuh kebencian ketika melihat sosok musuh yang ternyata adalah orang terdekatnya. Rosetta menatap pria di depannya itu dengan pandangan jijik. Setelah 2 masa gadis itu habiskan, untuk pertama kalinya akhirnya Rosetta dapat melihat dalang dari semua kekacauan hidup Rosetta di masa lalu. Sosok yang tidak pernah gadis itu duga bahwa orang tersebut adalah musuh yang selama ini Rosetta cari di masa depan tempo itu. Fuck you, Frederick, umpat Rosetta, menatap sang pengkhianat di hadapannya. Bawa dia ke ruangan kendali, ada pekerjaan yang sudah menantinya, perintah Frederick pada Nathan, pria yang menjadi kaki tangan Frederick selama bertahun-tahun. Nathan mendesak Rosetta untuk bangkit dari duduk, memaksa gadis tersebut berjalan keluar penjara menuju tempat yang telah disebutkan oleh Frederick. Arabella, kau tahu apa yang harus kau perbuat setelah ini, kan? Frederick melihat ke arah perempuan berambut pirang yang memasang wajah datar, terutama ketika melihat Rosetta diseret keluar dari balik jeruji. Tenang saja, aku akan mengalihkan perhatian keluargaku dan berpura-pura menjadi korban. Kalau perlu mengatakan bahwa adik perempuanku ini telah meninggal dan mayatnya dibawa buang ke pelabuhan Monroe. Atau mungkin memberi informasi palsu kalau Rosetta dibawa pergi ke kota lain yang jauh seperti Florida atau Kansas. Dengan begitu mereka akan mencari ke sana dan kita punya banyak waktu untuk menjalankan rencana, kata Arabella seolah ia telah terbiasa dengan ini. Frederick tersenyum puas mendengar rencana Arabella, dan ia pun tertawa penuh kemenangan. Arabella, kenapa? Sejak kapan kau? Rosetta menatap kakak perempuannya. Arabella menatap dingin Rosetta, seolah tatapan lembut yang selalu gadis itu perlihatkan tidak pernah ada. Aku hanya muak dengan kau yang selalu menjadi perhatian dari semua anggota keluarga. Bersikap seolah lemah dan perlu diselamatkan bagai tuan putri yang terhormat. Kupikir kau memang pantas mendapatkannya karena kejeniusanmu. Tapi ternyata kau hanya penipu. Kau menggunakan ingatan masa depan untuk membuat semua orang tunduk padamu. Mudah sekali hidupmu, katanya. Rosetta terkejut mendengar penuturan dari kakak perempuannya itu. Lebih terkejut lagi saat Arabella tahu tentang Rosetta yang kembali dari masa depan. Jika bukan karena Mr. Frederick memberitahuku kebenarannya, aku pasti sudah seperti orang bodoh yang tertipu oleh permainanmu itu. Ingatan orang dewasa berada di tubuh lebih muda, menjijikan, tukas Arabella tanpa ada kelembutan sedikitpun. Hei, Arabella, jika kau mengungkapkan semua sakit hatimu seperti itu, adikmu akan sangat shock. Lihatlah ekspresinya sekarang, benar-benar sangat terluka, ejek Frederick, senang melihat bagaimana Arabella menjatuhkan mental dari Rosetta. I don't give a shit about her. She deserve it, you cap Arabella. Frederick tertawa puas saat melihat Rosetta yang luar biasa terkejut, senang karena memang ini yang pria itu inginkan. Menjatuhkan mental Rosetta serendah mungkin. Kau seharusnya tidak merasa kalau dirimu sudah menang dan berada di puncak tertinggi. Aku tahu kalau kau kembali dari masa depan ke masa lalu saat kau kecil. Kau yang memberitahu ibumu itu tentang virus komputer 10 tahun, kan? Karena selain mereka yang berasal dari masa depan, maka tidak mungkin ada yang tahu soal virus buatanku itu. Semua tampak sama seperti dulu, hanya satu yang berbeda, kau. Semua rencana yang sama selalu gagal, dan itu selalu melibatkan dirimu. Jadi sudah jelas kalau kau sepertiku, kembali dari masa depan, ungkapnya. Kau iblis, kau tidak hanya ingin menghancurkan keluargaku, dan juga perekonomian di benua ini.
Tapi kau juga mau mengambil nyawa-nyawa orang tidak bersalah di dunia, geram Rosetta. Bukan aku, tapi kau. Kau tahu kenapa semua itu bisa terjadi? Karena virus buatanmu. Oh, tenang, kau tidak akan membuat virus itu di masa sekarang. Karena aku sudah menduplikatnya, dan sekarang aku memiliki ASDAT buatanku sendiri. Dengan ini, aku menang. Tugasmu hanya satu, berikan aku kode terakhir dari ASDAT buatanmu dulu. Setelah itu kau hanya duduk manis, kata Frederick. Kau pikir aku mau melakukannya? Dalam mimpimu, tukas Rosetta seraya meludahi wajah Frederick. Ia berusaha berontak, tapi Nathan memegangi kedua tangan Rosetta di belakang punggung sang gadis, menahan setiap gerakan dari gadis itu. Tentu kau akan melakukannya. Jika menolak, aku akan meledakkan bom di rumahmu. Kulihat ibumu berada di rumah, berusaha mencarimu dari balik komputer, kata Frederick seraya menunjukkan rekaman sebuah bom di sudut luar rumah gadis itu. Akan kubunuh kau jika sampai melakukannya, raung Rosetta murka ketika melihat hal tersebut. Aku harus berterima kasih dengan Arabella, karena dia aku dapat memasang bom itu di tempat yang tidak diketahui oleh para penjaga ayahmu sekalipun. Semua kekacauan yang kulakukan pada Lorenzo, semua adalah berkat Arabella. Kau harus mengucapkan terima kasih kepada saudarimu ini karena membuatmu semakin menjadi perhatian keluarga karena kehebatanmu dalam menyelesaikan masalah, beritahu Frederick. Arabella, kenapa kau melakukannya? Kenapa? Murka Rosetta pada saudari perempuannya yang bisa sampai hati melakukan hal tersebut. Tidak mengira kalau kakak perempuannya itu telah bekerja sama sejak lama dengan musuh paling Rosetta cari ini. Arabella hanya diam menatap dingin Rosetta, lalu beralih pada Frederick dan berkata, sebaiknya segera lakukan rencana. Kepalaku sakit mendengar suara keras dia. Ah, jangan lupa berikan aku kalung berlian yang kau curi dari pameran di New York dan Las Vegas. Aku ingin segera memakainya. Yes, Princess, jawab Frederick dengan senyum lebar. Pintu ruangan terbuka dengan keras, menampilkan sosok yang Rosetta amat kenal, James Blackwood. Mau sampai kapan kalian mengobrol di sini? Para petinggi sudah mengoceh karena rencana belum juga dijalankan. Virus penyakit untuk wabah juga sudah siap diluncurkan, dan para petinggi sudah setuju kalau kita akan mengkambing hitamkan China sebagai penyebar wabah, kata James dengan lantangnya. Pria tua sialan, kenapa kau membeberkan rencana dengan mudah di depan musuh? Seru Frederick yang menendang James, murka karena kesembronoan pria tersebut. Rosetta terkejut mendengar kabar ini, sama terkejutnya ketika melihat James Blackwood yang dikabarkan lumpuh, justru berada di sini dan bekerja sama dengan Frederick. Pria tua sialan ini dari sejak di masa itu sampai masa sekarang, sama aja menjadi budak dalam sindikat gila ini. Bawa dia ke ruang kontrol. Malam ini rencana akan kita jalankan setelah gadis ini memasukkan kode terakhir dari ASDAT, perintah Frederick pada Nathan. Nathan pun memaksa Rosetta ke ruang kontrol seperti perintah Frederick. Meninggalkan ruangan di mana Frederick masih berdebat dengan James, bersamaan dengan Arabella yang ikut menamparkan keras James, murka saat pria itu memberi kabar bahwa perhiasan yang diinginkan oleh Arabella masih belum dibawa ke Chicago seperti keinginan Arabella. Rosetta benar-benar ingin menghajar para manusia brengsek ini. Ia bersumpah, bahkan jika nyawanya melayang sekalipun, Rosetta akan mematahkan leher mereka terlebih dahulu satu demi satu. Ia bersumpah. Bersambung. 72. Rosetta harus menahan amarah saat Frederick menghantamkan kepala Rosetta ke meja, menahan dan menekan kepala sang gadis karena Rosetta menolak untuk memberikan kode terakhir untuk ASDAT. Masukkan kode terakhir dan selesaikan ASDAT atau aku akan menghancurkan rumah dan ibumu di sana. Seru Frederick yang telah kehilangan kesabaran karena Rosetta justru bersikap keras kepala. Rosetta menatap garang Frederick, ingin sekali mematahkan tangan pria ini dan menendangnya habis-habisan karena berani menggunakan ibu sang gadis sebagai sandera. Lakukan sekarang, perintah Frederick seraya melepaskan cengkraman tangan pada kepala Rosetta. Anak bungsu dari Rion itu mau tidak mau langsung melihat ke layar. Mencari tahu tentang ASDAT duplikasi Frederick, sang hacker yang bekerja dalam kelompok bawah tanah ayah sang gadis. Ia terkejut karena ASDAT duplikasi tersebut sangat mirip dengan ASDAT original. Rosetta dapat menduga kalau Frederick dapat menduplikat virus buatan Rosetta ini karena ia telah mempelajarinya di masa setelah Rosetta meregang nyawa saat itu. Karena ASDAT terakhir berhasil didapatkan, walau masih harus membutuhkan kode akses terakhir agar bisa menggunakannya dengan sempurna.
Jangan harap kau bisa berbuat aneh. Aku memerhatikan Emku. Jika aku melihat kau melakukan hal lain selain memasukkan kode terakhir Aesdeat, aku akan langsung meledakkan rumahmu, ancam Frederick. Shut up, aku masih berusaha mengingat kode aksesnya. Kau kira sudah berapa lama sejak aku kembali dari masa itu? Aku bahkan tidak berencana membuat virus gila ini lagi di masa ini. Jadi diamlah dan biarkan aku berpikir, tukas Rosetta. Berhenti bersikap sok punya kuasa di sini. Kau yang harus mendengarkanku bukan sebaliknya. Kau anggap remeh ancamanku, ujar Frederick yang mencengkram rambut Rosetta dengan kasar. Son of bitch, umpat Rosetta. Kalian, lakukan serangan ke perusahaan Lorenzo dan para aliansinya, termasuk perusahaan game gadis ini. Renggut semua datanya, dan matikan pergerakan semua perusahaan itu. Beri gadis ini pelajaran untuk tahu siapa yang berkuasa di sini sekarang. Perintah Frederick pada bawahannya yang sejak tadi sibuk di balik komputer mereka masing-masing. Sialan kau, seru Rosetta. Lakukan apa perintahku sekarang, sebelum aku menghancurkan keluargamu sekaligus, perintah Frederick pada Rosetta, menodongkan pistol ke kepala sang gadis. Rosetta menepis tangan Frederick dari kepalanya, menatap marah pria itu sebelum kembali melihat ke layar komputer di depan sang gadis untuk melakukan perintah Frederick. Frederick mengawasi Rosetta tanpa menurunkan todongan pistolnya. Ia juga memberikan arahan dan perintah ke anak-anak buahnya yang sedang melakukan serangan cyber ke perusahaan Lorenzo dan Bee Blossom. Rosetta terus menarikan jarinya di atas keyboard, matanya mengikuti setiap gerakan dari kode-kode yang ia masukkan dalam malware di layar. Gadis itu melakukan enkripsi dan translate kode sebelum memasukkan kode yang menjembatani kode duplikat Aesdeat dengan kode akses terakhir yang menjadi kunci. Agar Aesdeat dapat digunakan. Aku mendapat kabar, katanya orang-orang Leonard sudah mendapatkan informasi kalau kami berdua ada di Chicago. Dan dia sedang dalam perjalanan ke sini, lapor Arabella yang memasuki ruangan. Kau belum selesai juga, benar-benar membuang waktu, timpalnya. Adikmu ini terlalu keras kepala, butuh ancaman serius untuk membuatnya bergerak. Dan soal pria brengsek Harrison itu, orang-orangku akan memancingnya pergi ke tempat lain. Dia pasti tahu kalian di sini juga pasti karena ingatan masa depan miliknya. Selama kita bisa mengalihkannya ke tempat lain, kita akan aman, kata Frederick. Rosetta berhenti menggerakkan jari-jarinya saat ia telah memasukkan kode terakhir Aesdeat. Ia menyandarkan diri pada punggung kursi dengan pandangan sendu bahwa dirinya justru mengembalikan virus komputer berbahaya dari masa depan yang seharusnya musnah. Kita sudah berhasil menembus pertahanan Lorenzo dan Bee Blossom, lapor salah satu anak buah Frederick. Senyum pria itu melebar mendengar laporan barusan, dan berkata dengan nada sombong pada Rosetta, lihat, pertahanan Lorenzo dan perusahaanmu tidak akan bisa menahan serangan dari malware di masa depan. Kau akan melihat takdir yang sama lagi di masa ini. Kau tidak akan pernah bisa merubah takdir. Mendengar hal itu Rosetta murka bukan main. Ia bangkit dari duduknya dan menarik tangan Frederick yang memegang pistol. Rosetta menahan tangan tersebut, berusaha menjatuhkan senjata api tersebut, namun Frederick melawan serangan dari Rosetta dengan baik. Gadis itu tidak mau kalah, langsung memiting tangan Frederick ke belakang punggung hingga pistol di tangan terlepas. Namun karena jatuh terlalu jauh, Rosetta hanya bisa menendang pistol tersebut agar Frederick tidak dapat kembali mendapatkannya. Perempuan sialan, raung Frederick murka. Dengan cepat ia memutar tubuh dan melemparkan tubuh Rosetta dengan sangat keras. Rosetta terpental hingga menghantam dinding. Tubuhnya berasa remuk hingga dadanya sulit untuk bernapas. Ia juga bisa melihat anak buah Frederick yang tidak melakukan aksi penyerangan melalui dunia cyber, sekarang berdiri dan waspada. Frederick berjalan mengambil pistol yang dijatuhkan oleh Rosetta tadi. Ia berjalan ke arah Rosetta dan menatap gadis itu penuh amarah. Bos, ada pesan dari petinggi kalau bibit wabah sudah dilepaskan dan akan menyebar dalam waktu beberapa hari. Lapor salah satu anak buah Frederick yang berada di depan layar. Good, ucap Frederick lalu jongkok di depan Rosetta yang meringis kesakitan. Menepuk-nepuk pipi gadis itu dengan ujung pistol dan berkata kembali, lihat, sudah kukatakan kalau kau tidak akan pernah bisa merubah takdir apapun juga. Suara alarm tiba-tiba terdengar di ruangan, membuat semua orang terkejut. Ada apa? Tanya Frederick. Ada serangan dari IP tidak dikenal. Dia mengambil alih kontrol sistem di server bangunan ini, lapor anak buah Frederick tersebut.
Temukan dan serang balik. Jangan diam seperti orang tolol. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Perintah Frederick. Tidak bisa. IP yang digunakan tidak dapat ditemukan. Dia menggunakan protokol asing yang tidak kami kenal, bos. Seru anak buah Frederick kembali yang mulai tampak panik. Sir, ada serangan virus tidak dikenal. Serangan kita dihentikan dalam waktu hitungan detik. Aku bahkan tidak dapat mengakses apapun lagi sekarang. Lapor anak buah Frederick yang lainnya. Matikan semua perangkat. Jangan biarkan masuk dan mengambil alih server. Perintah Frederick kesal. Pintu ruangan terbuka kencang. Frederick, kita dikepung. Di luar ada banyak polisi. Seru James yang sejak tadi berjaga pada setiap sudut bangunan bersama anak buahnya yang lain. Polisi, kenapa ada polisi ke sini? Frederick panik mendengar kabar tersebut, bingung bagaimana bisa ada polisi yang berkumpul. Padahal tidak ada laporan apapun yang masuk ke telinga Frederick, karena bagaimanapun ia telah menyadap kantor polisi Chicago sejak lama. Jadi jika ada pergerakan maka Frederick adalah orang pertama yang akan tahu. Bos, apa yang harus dilakukan sekarang? Tanya anak buah Frederick panik mendengar kata polisi. Bereskan semua, matikan semua akses internet dan jangan sampai ada yang tertinggal. Bawa semua aset dan benda-benda penting, jangan sampai mereka mendapatkannya atau kita akan mendapatkan masalah dari petinggi. Perintah Frederick. JLEB. Not at fast. Netra Frederick melebar ketika ia merasakan benda tajam menembus kulit di pinggangnya. Ia terkejut ketika mendapati seseorang menggunakan kelengahan dirinya, amat sangat terkejut saat tahu siapa yang berani menusuk Frederick. Tak hanya itu saja, sebuah tinjuan melayang ke wajah Frederick hingga pria itu tersungkur di lantai. Membuat semua orang terkejut setengah mati bahwa pimpinan dari organisasi yang memomando mereka dijatuhkan dengan amat mudah dalam kekacauan yang terjadi. Bahkan Rosetta yang masih berusaha untuk bangkit dari tempatnya terkapar akibat hantaman keras Frederick, terkejut setengah mati. Tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ketika melihat pemandangan di depan mata. Arabella, gumam Rosetta penuh kebingungan menatap orang yang telah menjatuhkan Frederick barusan. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Rosetta yang menatap kakak sepupunya tersebut. Bersambung. 73. Rosetta benar-benar tidak paham apa yang terjadi sebenarnya. Bukankah Arabella berkhianat? Tapi kenapa justru kakak perempuan Rosetta itu melumpuhkan Frederick? Rosetta sungguh tidak dapat mengerti semuanya. Kau tidak apa-apa, Ros. Arabella membantu Rosetta berdiri dan melihat seluruh tubuh sang adik dengan pandangan khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Rosetta masih dalam kebingungannya. Arabella tersenyum lembut seperti biasa yang Rosetta lihat dan berkata, kau lupa selain pelukis aku juga salah satu aktris teater yang telah berkeliling dunia. Untuk sesaat Rosetta mencoba mencerna maksud dari ucapan Arabella, hingga ia menemukan titik paham apa yang terjadi walau tidak sepenuhnya. Bagaimana bisa? Sejak kapan kau melakukan hal berbahaya ini, sis? Tanya Rosetta yang terkejut luar biasa bahwa kakak perempuan yang lembut bak bunga bakung itu, justru mengambil peran yang bahkan Rosetta sendiri tidak tahu sama sekali. Kau kira bisa menyembunyikan rahasia dari kakakmu ini? Arthur tidak mungkin bisa menyimpan rahasia kepada saudari kembarnya. Kita akan bicarakan detailnya nanti, yang pasti aku dan Arthur telah merencanakan ini semua sejak sangat lama, jawab Arabella. Kenapa tidak memberitahuku? Kukira kau benar-benar mengkhianati dan membenciku, kata Rosetta yang masih dapat merasakan ketakutan ketika mendengar ucapan dari Arabella tadi. Bagaimana mungkin aku membencimu, Ros? Kau adikku, tidak mungkin aku menyakitimu apalagi ibumu yang telah menyelamatkan hidupku dan Arthur dulu. Bahkan apa yang kulakukan sekarang ini masih belum bisa membayar kebaikan ibumu dan juga dirimu, kata Arabella yang merapikan rambut Rosetta. Merasa bersalah karena adik perempuannya ini mendapatkan perlakuan kasar tadi dari Frederick tanpa dapat Arabella cegah karena sandiwara yang gadis berambut pirang itu buat. Miss, mereka sudah ditangani, ucap Nathan dengan wajah datarnya. Tangs, serahkan mereka pada polisi di luar, perintah Arabella. Dia, Rosetta kembali terkejut saat melihat Nathan, pria yang seharusnya menjadi kaki tangan Frederick justru kini mengikat para anak buah pria itu yang entah sejak kapan telah kehilangan kesadaran. Tenang saja, Nathan adalah anggota dari tim cyber kepolisian yang bekerja bersama Arthur yang disusupkan ke Phantom. Dia bersama Frederick sebagai mata-mata, beritahu Arabella. Rosetta benar-benar tidak bisa berkata-kata mendengar hal tersebut.
Apa sebenarnya yang dilewatkan oleh Rosetta selama ini sampai ia tidak tahu sama sekali kalau kakak-kakaknya punya rencana seperti ini? Herannya sejak kapan? Rosetta akan menyimpan semua pertanyaan itu untuk nanti. Sid, umpat Nathan yang terjengkal ke belakang saat James mendorong pria muda itu dan menarik Frederick untuk melarikan diri melalui ruangan lain. Tidak akan kubiarkan kau lepas lagi kali ini, seru Rosetta, berlari mengambil pistol milik Frederick yang tergeletak di lantai dan mengejar pria itu. Rose, seru Arabella, tidak menyangka kalau Rosetta akan mengejar Frederick. Arabella langsung menelepon orang yang akan membantu, memberitahu situasi dan juga Rosetta yang mengejar Frederick dan James. Rosetta berlari mengejar Frederick, tahu kalau pria itu tidak dalam kondisi prima setelah ditusuk oleh Arabella tadi. Rosetta tidak akan melepaskan Frederick kali ini, tidak akan. Karena pria itu harus memberitahukan sesuatu, siapa dalang sebenarnya. Rosetta tahu dengan jelas kalau Frederick hanyalah boneka, bukan sang pembuat onar sebenarnya. Tidak mungkin Frederick dengan status orang biasa memiliki kemampuan mengendalikan semua kejahatan yang ada, terutama dalam skala dunia. Sialan, umpat Rosetta ketika mendapati Frederick dan James telah masuk ke dalam sebuah mobil ketika gadis itu keluar dari gedung dari pintu yang jelas tersembunyi dari jalan utama. Rosetta menatap sekeliling, ia mencari mobil yang dapat dipakai karena pasti ada, mengingat ada banyak orang di dalam gedung. Tapi ketika ia menemukan mobil yang dapat dipakai, ia ingat kalau masih butuh kunci untuk mengendarainya. Sial, umpat Rosetta kesal setengah mati, karena dua orang itu telah melaju di jalanan sejak tadi dan bisa saja hilang jejak. Rosie. Netra gadis itu melebar saat mendengar nama panggilan tersebut, seolah keajaiban datang di waktu yang amat ia harapkan. Leon, sahut Rosetta saat melihat Leonard di ujung jalan dengan mobil hitamnya. Naiklah, suruh Leonard, seakan tahu apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara gadis itu langsung berlari menuju ke mobil Leonard dan masuk ke dalamnya. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Rosetta, masih terkejut dengan kedatangan Leonard yang terlalu sempurna. Arabella memberitahuku kau mengejar para brengsek itu, jawab Leonard yang segera melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas yang diizinkan di kota. Kita bicarakan nanti, aku tidak akan melepaskan si brengsek yang berani menculikmu. Kau lihat mobil yang dipakai mereka, sambungnya. Porsche putih, jawab Rosetta. Mobil receh, tidak akan bisa lari terlalu jauh, ucap Leonard, kemudian menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikendarai olehnya seakan terbang di jalanan. Rosetta sempat menahan napas karena kecepatan yang dipakai oleh Leonard. Paham kenapa pria di sampingnya ini dengan percaya diri mengatakan hal itu. Mobil BMW yang memiliki kecepatan di atas rata-rata milik Leonard ini tentu akan dengan mudah mengejar Porsche di depan sana. Kencangkan sabuk pengamanmu, baby. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu dalam kecepatan ini, perintah Leonard. Rosetta menuruti ucapan dari kekasihnya itu, tidak ingin mati konyol hanya karena lupa memasang sabuk pengaman, terutama dalam kecepatan gila ini. Sejak kapan kau jadi pembalap? Canda Rosetta yang tidak menyangka kalau Leonard luar biasa ahli dalam mengemudi dengan kecepatan melebihi 100 km per jam. Kau akan lebih terkejut lagi dengan apa saja yang dapat kulakukan, baby, balas Leonard dengan senyum di wajah. White, kau memegang pistol. Kau bisa menggunakannya, timpal Leonard yang baru menyadari benda berbahaya itu di tangan Rosetta. Tidak, tapi setidaknya bisa dipakai jika diperlukan, jawab Rosetta. Ia belum pernah belajar menembak selama hidupnya, bahkan ini pertama kalinya ia memegang senjata api secara langsung. Berikan padaku, jangan kotori tanganmu dengan darah para brengsek itu, kau cukup gunakan aku untuk melakukannya, kata Leonard yang mengambil pistol itu dari tangan Rosetta. Rosetta tidak protes ketika kekasihnya itu mengambil senjata api itu darinya, membiarkan hal berharga itu dilakukan oleh ahlinya saja. Yes, ma'am, ucap Leonard tiba-tiba. Ya, Rosetta bingung saat mendengarnya. Aku bicara dengan ibumu. Dia menemukan kemana si brengsek itu melarikan diri, beritahu Leonard seraya menunjukkan earphone Bluetooth di telinganya pada Rosetta. Mom, Rosetta terkejut ketika tahu kalau ibu sang gadis melakukan backup bersama Leonard. Sekarang aku tahu kenapa kau sangat mengagumi ibumu. Dia benar-benar jenius di atas jenius. Asal kau tahu, dia bahkan dapat menemukanmu dengan sangat cepat, bahkan merusak semua sistem satu kota hanya untuk mencari keberadaanmu. Dia bekerja sama dengan pamanmu,
Jacob, untuk menghentikan semua kelakuan para brengsek itu, kata Leonard dengan senyum kagum akan keluarga Rosetta itu. Mereka melakukannya. Rosetta merasa senang ketika mendengar hal itu. Lebih dari yang kau bisa bayangkan. Leonard tersenyum untuk memberitahu kalau Rosetta tidak berjuang sendirian. Ibumu menyampaikan pesan untukmu, ucap Leonard yang mendengar Lily bicara dari seberang panggilan. Mom, pesan apa? Tanya Rosetta. Selesaikan apa yang harus kau selesaikan. Jangan takut, seluruh keluargamu akan selalu ada untukmu. Itu pesannya, beritahu Leonard. Rosetta terkejut mendengar hal itu. Ia menggigit bibir bawahnya untuk menahan agar dirinya tidak menangis mendengar pesan dari sang ibu. Ini bukan saatnya Rosetta menangis atau bersikap lemah. Seperti yang ibunya katakan bahwa ada yang harus Rosetta selesaikan sekarang. Itu mobil mereka, beritahu Leonard saat melihat Porsche putih tak jauh dari mereka. Leonard langsung tancap gas untuk menaikkan kecepatan. Ia segera menyenggol belakang mobil putih itu saat sudah amat dekat. Berusaha membuat mobil itu kehilangan keseimbangan dan berhenti. Leonard bahkan tidak segan menabrakkan mobil mahalnya itu ke Porsche putih tersebut agar dapat membuat mobil itu berhenti. Dor, dor, dor. Berondong peluru menghantam mobil milik Leonard. Membuat pria itu kehilangan keseimbangan dan sedikit menjauh ke belakang untuk menghindari tembakan. Ia merentangkan sebelah tangan untuk membuat Rosetta menunduk agar tidak terkena berondongan peluru tersebut. Sampai netra Leonard melebar ketika di perempatan, Porsche putih itu berbelok dari tol 171 ke 45 area perhutanan. Di sana ada 3 mobil yang menjaga Porsche putih itu dan melemparkan tembakan ke arah mobil Leonard hingga membuat pria itu mengumpat panik, takut kalau Rosetta akan terkena tembakan. Hingga Leonard kembali dikejutkan dengan sebuah mobil Ford Raptor menerjang salah satu barisan mobil itu hingga membuat mobil-mobil lawan terpental keluar dari jalur dan terhenti di jalanan. Namun saat tahu siapa yang ada di balik kemudi mobil Raptor tersebut, senyum Leonard merekah lebar. Kakakmu memang benar-benar gila, Rosie, ucap Leonard. Rosetta mendongakkan kepala untuk melihat ke depan sana. Netra gadis itu melebar saat melihat kakaknya ada di sana, dalam mobil Raptor dan sedang melayangkan tembakan pada 3 mobil tersebut seperti seorang ahli. Bagaimana bisa? Itulah yang ada di pikiran Rosetta sekarang ketika mendapati situasi benar-benar di luar bayangan gadis itu sejak tadi. Terutama saat melihat kakak laki-laki Rosetta dengan sisi yang tidak pernah gadis itu lihat selama ini. Bersambung 74. Rosetta tertegun melihat kakaknya secara brutal menembaki 3 mobil yang menghalangi pengejaran Porsche putih yang telah melaju di depan sana. Bisa Rosetta lihat raut penuh intimidasi dan mengancam dari Lucas, hal yang tidak pernah Rosetta lihat sepanjang hidupnya. Brother, gumam Rosetta ketika melihat kakaknya menjatuhkan satu demi satu orang-orang dalam mobil yang keluar untuk menghentikan Lucas. Kita akan mengejar mobil depan, ucap Leonard yang bersiap kembali melajukan mobilnya dengan melakukan drifting sebelum memutar kembali ke jalan setelah terpental karena tabrakan mobil-mobil tadi. Kau gila, kau mau meninggalkan kakakku sendirian dengan orang-orang itu. Seru Rosetta panik saat Leonard melaju dan meninggalkan Lucas yang melawan lebih dari 6 orang sendirian. Hanya bertamengkan mobil Raptor yang dikendarai Lucas. Tenanglah, Princess. Kakakmu akan baik-baik saja. Dia bahkan pernah menjatuhkan satu kelompok sendirian yang berisikan hampir 20 orang, beritahu Leonard dengan senyum lebar di wajah, terkesima dengan kedatangan teman baiknya itu sebagai backup. Kau bercanda, kan? Rosetta seakan tidak dapat mempercayai ucapan dari kekasihnya ini. Kakaknya yang lembut dan tenang, sanggup melakukan itu semua. Sungguh, baby. Kau harus tahu julukan kakakmu di dunia bawah, tidak ada yang tidak tahu dia. Leonard selalu terhibur jika membicarakan temannya itu, terutama ketika melihat reaksi tidak percaya yang mendengarkannya. Julukan, dunia bawah, jangan bilang kalau Lucas. Rosetta tidak yakin apa ia harus mendengar kebenaran ini atau tidak. Mafia, iblis dari Alcatraz, ucap Leonard. Jantung Rosetta seperti berhenti sejenak saat mendengar hal itu. Kakaknya seorang mafia, sejak kapan? Ia tahu kalau ayahnya mafia, tapi tidak menyangka kalau Lucas akan mengikuti jejak tersebut. Ia hanya mengira kalau kakaknya itu pebisnis ulung semata. Tapi dilihat bagaimana sang kakak menembak dan menghadapi orang-orang itu dengan tenang, jelas kalau Lucas telah lama terjun dalam dunia gelap itu. Itu dia, seru Leonard ketika ia akhirnya dapat menemukan mobil putih itu di depan sana. Dengan cepat ia melajukan mobilnya agar bisa mengejar para penjahat tersebut.
Namun sepertinya pengejaran Leonard tidak perlu memakan usaha besar saat ia melihat di depan sana ada blokade dan sederet mobil hitam menghalangi jalan. Bahkan tidak ada jalan untuk mobil putih itu melarikan diri, tidak dengan jalur hutan yang juga telah ditutup. Para penjahat itu telah terjebak. Awas! Rosetta melihat mobil putih tersebut mengambil jalan mundur untuk melarikan diri dari arah datang, nyaris menabrak mobil Leonard jika pria itu tidak banting setir ke kanan. Tenang, dia tidak akan bisa lari, ucap Leonard yang menepuk pundak Rosetta untuk memberitahu apa yang ada di belakang sana. Memarkir mobil di pinggir jalan. Dapat Rosetta lihat barisan mobil Ford Raptor dan Dubsta hitam legam menutup akses jalan di belakang. Tak hanya itu, terdengar pula sirine mobil polisi di belakang rombongan mobil Raptor tersebut yang membawa banyak orang. Jelas Frederick dan James tidak lagi bisa melarikan diri. Mereka terjebak tanpa bisa menghindari penangkapan yang akan terjadi pada mereka berdua. Leonard yang telah keluar dari mobil, membuka pintu mobil di sisi Rosetta, menyuruh kekasihnya itu keluar untuk melihat yang terjadi. "Ada apa? Kenapa ramai sekali?" tanya Rosetta ketika melihat ada begitu banyak orang berpakaian hitam yang bahkan memakai atribut persenjataan lengkap. "Sudah aku bilang kalau kau tidak perlu berjuang sendiri, Princess. Mereka semua yang berani menyakitimu lupa siapa yang mereka hadapi, Lorenzo. Dan Lorenzo kini memiliki banyak aliansi penting, yaitu Panther milikku, Noir milik Lucas, dan akses kepolisian dipegang kedua kakakmu, Arthur dan Arabella. Ah, jangan lupakan juga di dalam dunia cyber, ada ibu dan pamanmu," jelas Leonard, mengarahkan kekasihnya ke arah blokade depan. "Sweetheart." Ah, Rosetta tahu suara ini. Ia sangat mengenal suara tersebut bahkan dalam tidurnya sekalipun. Padahal hanya beberapa hari tapi rasanya sudah seperti bertahun-tahun tidak mendengarnya. "Temui beliau, dia sangat mengkhawatirkanmu hingga tidak tidur dari sejak kau menghilang sampai sekarang," beritahu Leonard dengan senyum lembut. Rosetta langsung berlari ke arah sosok yang juga tidak ia duga ada di sini. Begitu sampai di hadapan sosok tersebut, Rosetta langsung memeluknya erat. "Daddy," panggil Rosetta yang memeluk sang ayah seakan takut kalau yang ia lihat ini hanyalah halusinasi semata. Syukurlah kau baik-baik saja, nak," ucap Rion yang membalas pelukan sang anak, menciumi pucuk kepala Rosetta penuh syukur kalau putrinya itu baik-baik saja. Rosetta mengangkat kepala untuk melihat ayahnya. Betapa lega ia kini berada dalam pelukan pelindung terhebatnya. Menatap ke belakang sang ayah, yang mana kini Rosetta baru saja tahu bahwa blokade yang Rosetta lihat dari jauh adalah orang-orang dari organisasi rahasia ayahnya, Phantom. "Daddy menurunkan semua personil Phantom?" tanya Rosetta ketika ia melihat ada ratusan orang berjaga. "Tentu saja, putriku diculik oleh penjahat kelas atas, bagaimana mungkin aku tidak mengerahkan seluruh orang-orangku?" "Kau tidak ada yang terluka?" Rion menatap seluruh tubuh sang anak, mencari tanda-tanda luka atau darah yang mungkin terlukis pada Rosetta. "Aku baik-baik saja," jawab Rosetta. Obrolan kecil mereka terhenti saat mendengar suara memohon dari arah datang. Wajah Rion langsung berubah sangar dan penuh intimidasi ketika melihat Frederick dan James diseret oleh Lucas dan juga Arthur ke hadapan Rion. Amarah memuncak pada Rion, ia segera menggeser tubuh Rosetta ke belakangnya. "Leonard, tutup mata Rosetta," perintah Rion pada pria tersebut. Leonard yang tahu maksud dari perintah itu, langsung menarik Rosetta ke dalam pelukannya. Menenggelamkan wajah sang gadis di dada dan memeluk tubuh Rosetta hingga pendengaran gadis itu pun tertutup oleh lengan Leonard. "Kenapa?" tanya Rosetta pada Leonard. "Diam dulu sebentar, ayahmu sedang mengamuk," bisik Leonard pada sang gadis. Benar saja, Rion dengan barbar memukuli Frederick tanpa ampun. Selain mengkhianati Phantom dan Rion, pria itu juga berani menyentuh keluarga Rion hingga menculik Rosetta untuk melakukan tindakan ilegal. Terlebih Rion juga mendengar kalau Frederick melakukan serangan dan juga memasang bom di kediaman Rion. Berpikir kalau seorang Rion Lorenzo tidak akan tahu tentang semua kebusukan itu. Begitu pula dengan James, Rion melayangkan tinju ke pria itu lagi dan lagi, hingga James babak belur. "Bersyukurlah karena aku masih menahan diri saat ini. Jika tidak aku benar-benar sudah menghabisi kalian berdua. Setidaknya tidak saat ini," kata Rion menatap keduanya penuh kebencian. "Aku tahu kalau kau perlu menahan diri, Uncle. Tapi pria itu melakukan kekerasan pada Rose. Dia bahkan memukul, menjambak dan melempar Rose ke dinding." Adu Arabella yang berdiri di samping Arthur, menatap jijik Frederick.
Setelah berani menyakiti adik Arabella seperti itu, jangan harap Arabella tidak mengadukan hal tersebut agar Frederick mendapatkan balasan lebih menyakitkan dari para pria di keluarganya ini. Kau bilang dia melakukan apa, Belle? Tanya Arthur murka. Memukuli, menjambak, melemparkan Rose ke dinding dan menodongkan pistol juga, adu Arabella dengan senyum puas ke Frederick, tahu kalau pria itu tidak akan pernah merasa apa itu baik-baik saja setelah ini. Dasar jalang, seru Frederick tidak terima. Ia cukup tahu kalau Rion tidak akan membiarkan Frederick tenang sedetik saja jika tahu apa yang ia lakukan pada putri Rion tersebut. BRAGH. Lucas menendang wajah Frederick keras dan berkata, "How dare you call my sister like that?" Arthur mencengkeram rambut Frederick agar pria itu mengangkat kepala dan melihat Arthur yang berjongkok di hadapan Frederick, dan berkata, "Kau telah menyentuh dua adikku dan menyakitinya. Jangan harap kau merasakan hidup tenang. Bahkan jika kau memohon untuk mati sekalipun, tidak akan kubiarkan kematian mendatangimu. Kau yang seharusnya paling tahu keluarga seperti apa yang kau obrak-abrik." Brother. Baik Lucas, Arthur, Arabella, dan Rion menoleh ke sumber suara. Melihat kenapa Rosetta memanggil, tidak senang karena gadis itu harus melihat kekerasan brutal yang dilakukan oleh mereka. "Biarkan aku bicara sebentar padanya," pinta Rosetta yang telah keluar dari pelukan Leonard. Leonard mengiringi jalan Rosetta, tidak ingin sampai hal berbahaya terjadi pada kekasihnya ketika musuh masih di depan mata. Namun ketika Rosetta berada di hadapan Frederick, sebuah tinju melayang ke wajah pria itu dengan keras dari Rosetta. "Kau akan membayar soal yang kau lakukan padaku dan keluargaku. Tapi sebelum itu katakan padaku, siapa bosmu?" tanya Rosetta dengan raut wajah seperti ingin menelan hidup-hidup Frederick. Semua orang terkejut mendengar itu. Mereka pikir kalau dari semua kekacauan adalah Frederick. "Katakan siapa bosmu, aku tahu kalau kau hanya boneka dia," seru Rosetta lantang. "Kenapa kau berpikir bukan aku dalangnya?" tantang Frederick. Harga diri pria itu masih tebal rupanya. "Pertama, kau tidak sehebat itu. Kedua, soal aku yang kembali dari masa depan bukan karena kau berasal dari masa depan juga, tapi karena kau mendengarnya dari seseorang. Kau tidak mungkin tahu tentang Aesdeat dan tentang kode terkahir, karena di masa depan kau mati saat usiaku 22 tahun. Di mana Aesdeat belum terpecah menjadi beberapa kode. Dan kau yang memintaku memasukkan kode terakhir adalah bukti kalau kau bukan yang kembali dari masa depan. Jadi katakan padaku siapa bosmu." Rosetta benar-benar terlihat seperti singa yang menatap rendah mangsanya saat ini. "Kau pikir aku akan mengatakannya?" tantang Frederick sombong. "Percayalah, alasanmu mati di masa depan adalah karena orang itu. Termasuk orang ini juga," tunjuk Rosetta pada James. "Yang bertahan sampai akhir hanyalah anak laki-lakinya yang brengsek itu. Walau di masa ini justru di brengsek itu yang merenggang nyawa terlebih dahulu," sambung Rosetta. Frederick memucat ketika mendengar tentang kematiannya. Ia berpikir kalau hidupnya akan terjamin jika mengikuti mereka yang berada di rantai teratas. "Katakan padaku siapa dia," Rosetta mencengkeram kerah baju Frederick, menatap jijik wajah sang pria yang sudah babak belur. "Dia bukan orang yang bisa kau sentuh. Dia dari pemerintahan, dia mengendalikan setiap pergerakan negara. Dia salah satu dari kaum elit yang mengendalikan dunia," kata Frederick akhirnya. Namanya, perintah Rosetta terdengar tak dapat dilawan lagi. "Dennis Barnett, dia salah satu senat di Amerika," jawab Frederick. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Ternyata orang yang menjadi dalang adalah orang yang memang memiliki kuasa tinggi di negara ini, terlebih orang tersebut merupakan bagian dari para kaum elit. Ini benar-benar sungguh sulit diatasi untuk mereka. Mungkin kali ini Rosetta harus mundur sesaat, setidaknya boneka utama dari pria bernama Dennis itu telah berada di tangan Rosetta. Dengan ini mereka akan mendapatkan banyak informasi dari sang pengkhianat ini. Walau masih ada satu hal penting yang perlu Rosetta dan yang lainnya pikirkan. Wabah yang telah disebar. Bersambung. 75. Netra biru kini melihat di balik kelopak yang terbuka, tanda bahwa sang empunya netra indah itu telah bangun dari tidur yang lelap. Perlu beberapa kali mata tersebut menutup dan membuka untuk dapat beradaptasi dengan cahaya yang tertangkap penglihatan. Rosetta bangkit duduk seraya memegang kepala yang sedikit pusing. Entah sudah berapa lama ia tertidur, mungkin lebih tepatnya sejak kapan ia jatuh ke dalam buaian tidur. Ia belum dapat mengingat sepenuhnya, dan hanya melihat sekeliling. Bertanya-tanya ia berada di mana sekarang.
Sebuah ruangan asing namun besar dan mewah, bahkan tempat tidur yang gadis itu tempati saat ini, jelas bukan barang murah. Gadis itu memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dan mencari tahu dirinya ada di mana saat ini. Ia berjalan keluar ruangan, dan menelusuri tempat yang tidak ia kenal ini selangkah demi selangkah seraya melihat sekeliling. Rosetta pun baru menyadari kalau dirinya telah berganti pakaian dengan yang baru, siapa yang menggantinya? Ah, Rosetta semakin bingung sekarang. Dak, panggil Rosetta ketika telinganya mendengar suara sang ayah di ruangan lain. Suara langkah tertangkap pendengaran Rosetta, hingga ia tersentak kaget ketika seseorang mendatanginya tiba-tiba. Namun ia bernapas lega ketika itu justru kakaknya, Lukas. "Kau sudah bangun," sapa Lukas dengan senyum lembut di wajah seraya merangkul sang adik. "Kita ada di mana?" tanya Rosetta. "Dad menyewa sebuah penthouse untuk kita menginap sampai semua aman untuk kembali pulang," jawab Rosetta. Rasanya Rosetta tidak kaget jika ayahnya itu bisa dengan mudah membuang uang seperti itu hanya untuk sebuah tempat tinggal sementara. Pantas ibu, paman dan bibi Rosetta suka sekali memarahi ayah gadis itu dalam perihal buang-buang uang. Ia tahu kalau keluarganya kaya, tapi ayah Rosetta itu benar-benar merasa seakan uangnya tidak akan pernah habis walau dipakai sebanyak mungkin. Benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Lukas mengajak Rosetta ke ruang tengah, tempat di mana yang lain sedang berkumpul dan berdiskusi sejak tadi. "Sweetheart, sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa tidak nyaman?" tanya Rion ketika melihat putrinya. "Hanya sedikit pusing," jawab Rosetta jujur, lalu duduk di samping sang ayah. Rion tersenyum dan merangkul putrinya, membiarkan gadis tersebut menyandarkan dirinya pada diri Rion agar setidaknya dapat membuat Rosetta nyaman dan tidak terlalu merasakan pusing seperti yang dikatakan. Rosetta kini menatapi Arabella yang duduk di sofa berseberangan dengannya, ingin bertanya banyak hal tentang semua yang terjadi. Dan juga kepada yang lain, karena sepertinya banyak sekali yang Rosetta tidak tahu. "Kurasa dia sekarang sedang berpikir keras tentang kau yang bisa bersama Frederick kemarin," kata Arthur yang menangkap isi pikiran Rosetta saat ini. "Tentu saja dia akan bingung. Jika kau melihat ekspresinya saat aku mengatakan hal buruk untuk sandiwara itu, rasanya benar-benar tidak tega dan membuatku ingin segera mengatakan kalau itu hanya tipuan semata," sahut Arabella. "Tolong jelaskan yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan Arabella tahu tentang semua masalah ini, bahkan sampai terlibat?" tanya Rosetta, benar-benar ingin tahu hal tersebut. "Jika dibilang sejak kapan, kurasa sudah cukup lama, kira-kira saat Roderick mau masuk kuliah," jawab Arthur. Rosetta terkejut mendengar hal itu. Bukankah itu artinya 5 tahun lalu? Itu saat operasinya dimulai. Arabella sebenarnya juga tahu tentang dirimu yang kembali dari masa depan sejak kau kecil. Dia tidak sengaja mendengar percakapanku dengan Dad soal dirimu waktu itu, beritahu Arthur. Dan sejak itu Arabella diam-diam suka membantu, tapi pura-pura tidak tahu apa-apa karena kau tidak ingin perempuan di keluarga kita tahu karena khawatir akan panik saat mendengar kebenaran itu. Sambungnya. "Kenapa tidak memberitahuku kalau kau tahu, sis? Kau tidak tahu betapa terkejutnya aku tahu-tahu melihatmu bekerja sama dengan Frederick dan bilang kalau kau membenciku," kata Rosetta dengan wajah memelas. "Oh, I'm so sorry about it, dear. Itu hanya bagian dari sandiwara, tidak sungguh aku berkata seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa membencimu? Amat sangat tidak mungkin. Membayangkan aku menyakitimu dan Auntie Lily adalah hal yang tidak pernah terlintas sedikit pun untukku. Jika bukan karena Auntie Lily, aku dan Arthur tidak akan pernah bisa menikmati hidup sebahagia ini," kata Arabella penuh sesal, karena ia masih ingat bagaimana ekspresi terluka adik perempuannya itu ketika mendengar ucapan-ucapan tidak menyenangkan Arabella saat itu. "Lalu kenapa kau sampai membahayakan dirimu sendiri dengan masuk ke sarang musuh? Sudah berapa lama kau berinteraksi dan bersandiwara dengan Frederick? Kau membahayakan dirimu sampai seperti itu, kenapa?" tuntut Rosetta, tidak senang karena kakak perempuannya itu melakukan hal nekat. "Tentu saja untuk menyelamatkanmu, Ros. Dibandingkan harus kehilanganmu, aku lebih baik masuk ke sarang musuh berkali-kali. Aku tahu bagaimana rasanya berhadapan dengan orang-orang seperti itu, dan aku tidak ingin kau mengalaminya sendirian." "Itu terlalu menakutkan," jawab Arabella. "Kau tidak perlu khawatir soal itu, Ros. Semua sudah direncanakan dengan cukup baik selama bertahun-tahun.
Dan Arabella yang masuk ke sarang musuh selama bertahun-tahun itu adalah bukti kalau musuh termakan perangkap dari rencana yang kami buat. Arabella akan aman di sana, karena ada Nathan juga yang ikut bersamanya untuk menjaga Arabella jika bersama Frederick, beritahu Lukas. Kau juga tahu tentang rencana ini, Brother. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Rosetta merasa frustasi karena menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, walau ia bersyukur karena keluarganya ini luar biasa baik hingga mau membahayakan diri untuk Rosetta. Untuk dapat menipu lawan kau harus menipu rekanmu sendiri. Mereka tahu tentang pergerakanmu, karena itu sebisa mungkin aku melakukan seminimal mungkin interaksi denganmu sehingga Frederick akan menganggap kalau hubungan kita tidak cukup baik, jelas Arabella. Rion merangkul erat putrinya, tahu apa yang gadis itu rasakan, lalu berkata, tenang saja, aku juga tidak tahu tentang rencana gila kakak-kakakmu ini. Beruntung Arabella tidak terluka, jika dia sampai tergores sedikit saja. Aku sendiri yang akan menghukum kedua kakakmu ini dan Dante karena berani membuat Arabella dalam bahaya selama bertahun-tahun. Rosetta menghela napas, tidak menyangka kalau para kakaknya lebih gila dari yang dibayangkan. Berjanjilah untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Aku tidak akan dapat memaafkan diriku sendiri jika keluargaku sampai terluka karena melakukan hal nekat demi diriku, pintanya. Kami melakukannya karena kau suka melakukan semuanya sendiri. Kau menanggung semua beban seorang diri, dan menolak untuk berbagi apa yang kau rasakan. Kau harus tahu Ros, bahwa tidak ada dari keluargamu yang keberatan untuk membantumu. Sama sepertimu yang tidak ingin kehilangan kami, begitu pula dengan kami yang tidak ingin kehilangan dirimu, kata Lukas yang mengelus kepala Rosetta. Leon bilang kalau kau sudah lama menjadi mafia dan berkecimpung dengan dunia hitam. Sejak kapan, Brother? Tanya Rosetta, masih ingat bagaimana kakaknya itu membantai musuh dengan senjata api layaknya seorang profesional. Sebenarnya sejak sekolah aku sudah belajar banyak dari Dad, dan beberapa keahlian seperti menembak dari Arthur. Saat kuliah dengan koneksi dari Phantom dan Panther, aku menemukan organisasi bawah tanah yang memiliki banyak aliansi baik di Amerika hingga Asia. Aku masuk ke organisasi itu dengan tes yang luar biasa sulit. Tentu harus memiliki keterampilan dalam banyak hal, terutama dalam melawan musuh di lapangan. Jika ditanya kenapa aku sampai mau melakukannya, karena tidak hanya untuk menyelamatkanmu. Tapi dari ceritamu masa depan sepertinya akan jungkir balik dalam hal kekuasaan. Dan aku butuh kekuasaan yang setidaknya dapat melindungi kita semua, ketika hukum tidak dapat berbuat apa-apa, jelas Lukas. Daddy tahu soal ini, tanya Rosetta pada Rion. Rion mengangguk, dan menjawab, aku tahu. Walau awalnya aku tidak tahu kalau Lukas melakukan itu demi melindungimu agar takdir di mana kau meregang nyawa tidak terulang lagi di masa ini. Tapi jika aku tahu hal itu lebih awal, tidak hanya Lukas, aku juga akan memperbesar kekuasaan Phantom di benua ini. Tapi kakakmu sepertinya sudah melakukan semuanya di belakangku dengan baik. Kalian benar-benar sulit dipercaya. Tunggu dulu, Mom dan Auntie Bianca tidak tahu tentang aku yang kembali dari masa depan, kan? Tanya Rosetta curiga. Semuanya terdiam dan hanya tersenyum canggung. Membuang pandangan dari Rosetta seakan ingin menutupi jawaban yang jelas sudah dapat Rosetta ketahui. Jadi mereka berdua juga sudah tahu. Rosetta terkejut akan kenyataan ini. Kau pikir bisa menyembunyikan rahasia dari dua ratu kita itu? Ucap Arthur dengan helaan napas. Sorry, sweetheart, aku tidak bisa berbohong kepada ibumu, dia lebih peka dibandingkan yang kau duga, kata Rion merasa bersalah karena keinginan Rosetta untuk merahasiakan hal itu gagal. Rosetta mengusap wajahnya, tidak percaya kalau ibu dan bibinya tahu juga tentang hal ini. Awalnya ibumu sama sepertiku ketika mendengar cerita tentangmu. Tapi bertekad memutuskan untuk tidak membuatmu khawatir dan mendukungmu seperti yang lainnya lakukan. Ketika pulang nanti, pastikan kau bicara berdua dengan ibumu tentang hal itu. Dia sangat ingin mendengarnya langsung darimu, kata Rion. Walau ia tidak bisa mengatakan kepada Rosetta betapa menyakitkannya Rion saat itu ketika melihat Lily yang menangis luar biasa setelah mendengar kebenaran dari diri Rosetta. Mom juga seperti itu saat tahu tentangmu. Kau benar-benar tahu bagaimana membuat seluruh keluarga menangis, ucap Arthur dengan nada bercanda. Rosetta akhirnya mengerti situasi yang terjadi sekarang. Kenyataan bahwa hampir seluruh keluarga Rosetta tahu kecuali para kakek dan neneknya, dan ia harap mereka tidak akan pernah tahu. Tidak ingin membuat masa tua mereka dibebani oleh pikiran mengenai Rosetta.
Dan juga fakta mengejutkan bahwa Arabella dan Arthur bekerja sama untuk dapat menyelamatkan Rosetta bahkan sebelum Frederick berpikir untuk menggunakan Arabella sebagai rekan, walau akhirnya pria itu sendiri yang terkena jebakan. Rose. Gadis itu tersentak kaget saat mendengar Arabella memanggil Rosetta dengan nada tinggi. Ya, kenapa? Tanya Rosetta bingung. Kau mimisan, beritahunya. Spontan tangan Rosetta mengarah ke bawah hidung, dan benar saja cairan merah kental menempel di jari-jari Rosetta. Ia mimisan, bagaimana bisa? Lukas yang panik langsung mengambil tisu dan membantu menghentikan mimisan adiknya saat sang ayah mendongakkan kepala Rosetta agar darah yang mengalir berhenti. Aku baik-baik saja, kurasa hanya kelelahan saja, ucap Rosetta untuk menenangkan keluarganya yang mulai diselimuti kekhawatiran. Sayangnya kalimat itu tidak benar-benar menjadi nyata dalam waktu dekat. Mimisan gadis itu justru sebagai awal mula gadis itu kehilangan kesadaran hingga dinyatakan kalau Rosetta terinfeksi sebuah virus penyakit. Di mana virus tersebut telah tersebar meluas lebih dulu di benua lain. Kenyataan yang Arabella dan Rosetta tidak ketahui adalah Frederick tidak menyuntikkan bius kepada Rosetta ketika menculiknya, tapi virus dari wabah yang dibicarakan sejak lama. Bersambung. 76. Leonard mempercepat larinya ketika ia mendapati kabar tidak menyenangkan dari kekasihnya selama pria itu sibuk mengurusi para sisa orang-orang dari sindikat yang melakukan kekacauan terakhir kali. Lebih membuat pria itu panik adalah ketika kabar itu ia dapatkan. Rosetta telah diterbangkan dari Chicago ke San Francisco menggunakan jet pribadi saat mendapati gadis itu pingsan dan demam tinggi. Rion memutuskan untuk membawa Rosetta langsung kembali pulang, karena akan lebih mudah mendapatkan pengobatan di kota kelahiran gadis itu. Terlebih para dokter di Chicago belum dapat menemukan penyebab gadis itu pingsan dan demam tinggi tiba-tiba. Sehingga mau tidak mau Rion membawa Rosetta kembali ke San Francisco agar putrinya mendapat pengobatan yang lebih memadai di sana. Jantung Leonard seperti berhenti berdetak ketika mendapati wajah-wajah suram dari keluarga kekasihnya di ruang tunggu. Langkahnya terkulai, berpikir kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Rosetta. Bagaimana kondisinya? Tanya Leonard pada keluarga Rosetta. Spontan semua orang melihat ke arah Leonard saat mendengar suara sang pria dalam keheningan di antara anggota keluarga. Dia masih dalam kondisi yang belum bisa dipastikan, jawab Lukas dengan nada sendu. Kau bilang kalau Rose terjangkit virus yang tidak dikenal. Konfirmasi Leonard, berharap kalau dugaan di kepalanya salah. Sayangnya benar, dokter tidak tahu tentang virus ini, tapi yang pasti virus ini berbahaya dan belum diketahui penyebabnya. Dokter sedang melakukan uji laboratorium dan mengkarantina Rose, takut kalau virus ini dapat ditularkan, jawab Lukas. Seketika raut marah tergambar di wajah Leonard ketika ia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di mana pria bernama Frederick itu sekarang? Tanyanya. Dia ada di markas Phantom. Arthur masih mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Takutnya ada pihak dari pria bernama Dennis Barnett itu yang diam-diam menghabisi Frederick untuk membungkamnya, jawab Lukas. Bawa aku ke pria itu sekarang, pinta Leonard. Kenapa ingin menemuinya? Tanya Lukas bingung. Dia pasti melakukan sesuatu pada Rose. Virus yang tidak dikenal itu adalah wabah yang akan terjadi setelah ini. Aku mendengar China sudah ramai pemberitaan tentang virus yang menyebar dalam waktu singkat saat ini, jawab Leonard tanpa memperlembut ekspresinya ketika tahu kenyataan ini. Sial, kita ke markas sekarang, kata Lukas yang bergegas pergi meninggalkan ruang tunggu. Mereka berdua tidak membuang waktu dan langsung berlari menuju parkiran. Lukas mengumpati dirinya sendiri dalam hati karena tidak terbersit kemungkinan itu. Seharusnya ia menyadari keanehan Rosetta yang tiba-tiba mimisan dan pingsan. Padahal ia tahu tidak peduli setelah apa adiknya itu tidak pernah sampai terjadi dua hal itu. Ponsel Lukas berdering, membuat pria tersebut sedikit tersentak karena sibuk dengan pikirannya barusan. Ya, Dad, jawab Lukas pada dan penelepon yang tidak lain adalah ayahnya. Kau kemana? Ibumu bilang kau pergi tiba-tiba bersama Leonard. Apa terjadi sesuatu? Tanya Rion cemas. Kemungkinan Rose yang terjangkit virus tidak dikenal ini karena ulah Frederick saat penculikan, jawab Lukas dengan nada geram saat memikirkan hal gila itu. Kau akan menemuinya sekarang, tanya Rion lagi, entah pria itu terdengar santai atau justru sedang menahan marah saat ini. Benar, aku harus mengonfirmasikan apakah benar yang terjadi pada Rose karena ulahnya atau tidak. Jika memang benar ulahnya, aku tidak akan menyerahkannya pada polisi, dia akan meregang nyawa di Phantom,
kata Lukas yang kini telah berhasil diselimuti amarah sepenuhnya. Aku dan pamanmu akan menyusul segera, ucap Rion sebelum mengakhiri telepon. Lukas terdiam dan memandangi ponselnya saat ia menyadari sesuatu dari suara sang ayah. Suara lantang yang biasa terdengar itu bergetar. Lukas yakin kalau ayahnya menyalahkan dirinya atas yang terjadi pada Rosetta. Karena bagaimanapun Frederick adalah salah satu anggota lama Pantom yang ia percayai. Jujur Lukas terkadang merasa kasihan dengan ayahnya yang sejak dulu selalu dikhianati oleh orang terdekat, bahkan hingga hari ini. Tapi hebatnya, ayah Lukas itu tidak pernah meragukan orang lainnya hanya kesalahan pengkhianatan satu orang. Dia tetap menempatkan kepercayaannya pada orang-orang di bawah naungannya selama orang itu tidak terindikasi melakukan pengkhianatan. Ayahnya pernah bilang, ia hanya waspada karena tidak baik untuknya jika mencurigai semua orang. Bisa saja akan terjadi tuduhan palsu atas orang yang justru setia padanya. Sesampainya Lukas dan Leonard di markas Pantom, rasanya kedua pria itu lebih merasakan berat hati dibandingkan marah. Karena mereka berharap kalau dugaan mereka tidak sungguh terjadi. Kau tampak nyaman, Fred. Sepertinya kau tidak pernah menyangka akan berada di ruang interogasi Pantom dan yang menjadi terdakwa, kata Lukas, mencoba bersikap tenang. Kenapa kau kemari? Bukankah aku sudah mengatakan semuanya kepadamu? Tanya Frederick yang jelas dalam kondisi tidak baik-baik saja. Terlihat jelas bagaimana drastisnya penurunan berat badan pria itu hingga pipinya terlihat cekung. Katakan, apa kau melakukan sesuatu pada adikku? Tanya Lukas dengan tatapan penuh intimidasi. Bukankah aku menculiknya? Apalagi yang perlu kau ketahui? Jawab Frederick. Kau tahu apa maksudku? Kau yang membuat Rose terjangkit virus asing saat ini, kan? Seru Lukas yang kini mencengkeram kerah pakaian Frederick. Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apapun kecuali menculiknya, bantah Frederick. Berhenti berbohong. Kau membius Rose saat itu, dan aku yakin kalau kau menyuntikkan virus itu juga. Kau tahu soal wabah yang sedang beredar saat ini di wilayah Asia, itu ulah dari bosmu itu, kan? Dan virus yang ada pada tubuh Rose sama dengan wabah itu. Kata Lukas tak lagi bisa menahan ketenangan dirinya ketika memikirkan adiknya berada di ujung tanduk. Aku tidak menyuntikkan apapun padanya. Aku memang memerintahkan anak buahku untuk membiusnya karena dia sulit diurus, tapi aku tidak ada hubungannya dengan virus atau wabah itu. Yang aku butuhkan dari gadis itu hanya kode terkahir dari virus komputer buatannya, bukan nyawanya. Seru Frederick, tidak terima kalau ia dituduh hal tersebut. Jika bukan darimu, lalu bagaimana bisa adikku terjangkit virus itu? Dia kritis sekarang sejak penangkapanmu di Chicago. Lukas benar-benar tidak tahu lagi harus percaya pada Frederick atau tidak tentang apakah pria itu melakukan injeksi virus ke tubuh Rosetta atau bukan. Sudah kukatakan ucapan Frederick terhenti sesaat. Kenapa? Ingat kalau kau memang menyuntikkan sesuatu pada adikku. Lukas semakin kuat mencengkeram kerah pakaian Frederick. Bukan aku, bantah Frederick kembali. Berhenti berbohong atau kubunuh kau saat ini juga. Lukas murka sekarang. Dude, tenangkan dirimu, kau terlalu panas. Dia sepertinya tidak tahu apa-apa soal virus wabah pada Rose, ucap Leonard yang memerhatikan sejak tadi, menahan lengan Lukas agar tidak melayang dan justru membunuh pria yang masih diharapkan untuk dapat memberikan informasi tentang masalah yang ada. Lukas langsung melepaskan cengkeramannya dari kerah pakaian Frederick dengan kasar. Ia mengambil napas panjang dan berusaha tenang seperti yang temannya katakan. Ia masih tidak ingin melihat Frederick mati dengan mudah setelah apa yang dilakukannya. Aku yakin kalau kau ada hubungannya dengan virus pada Rose. Jujur saja sebelum aku benar-benar membunuhmu sekarang, ancam Lukas. Aku sungguh tidak tahu apa-apa tentang virus pada adikmu. Yang aku tahu kalau Dennis dan orang-orangnya merencanakan penyebaran wabah di seluruh dunia, selebihnya mereka tidak memberitahu keseluruhan informasi itu. Tapi aku yakin kemungkinan salah satu anak buahku yang melakukannya, kata Frederick, tidak ingin sampai nyawanya meregang sekarang juga karena kemarahan Lukas. Bagaimana kau bisa tidak tahu padahal itu anak buahmu yang seharusnya berada dalam perintahmu? Lukas mulai geram sekarang, tangannya mengepal keras ingin melayangkan tinju di wajah pria di hadapannya ini. Sebagian anak buahku adalah orang-orang Dennis, dia tidak sepercaya itu padaku walau aku bekerja untuknya, jawab Frederick. Kenapa dia begitu terobsesi dengan Rose? Dari semua pola kejahatan yang kulihat, dia benar-benar mengincar Rose, tanya Lukas yang sudah lebih tenang. Karena adikmu adalah ancaman untuknya.
Dia bilang kalau dia kembali dari masa depan dan ingin membuat dunia utopia idamannya. Dan dia tahu kalau adikmu punya ingatan dari masa depan, dan dia takut kalau adikmu akan menghalangi semua rencananya, beber Frederick. Dia memberitahumu semua soal itu. Tanya Lukas tidak percaya kalau Dennis akan membeberkan rahasia besar itu kepada Frederick. Sedekat apa mereka sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Dennis? Tambahnya curiga. Dia kakakku dari ibu yang berbeda, jawab Frederick, memalingkan wajah seolah kenyataan itu tidak ia senangi. Lukas mengerti sekarang kenapa Frederick sampai tahu hal itu. Dan juga kenapa Dennis mengincar Lorenzo sedemikian rupa serta Rosetta. Ini benar-benar membuat Lukas muak. Fuck, akan kubunuh suatu saat si Dennis brengsek itu. Lukas frustrasi sekarang, karena ternyata pria bernama Dennis itu benar-benar iblis sesungguhnya. Kalian berdua sama-sama tidak punya nurani, timpalnya. Frederick hanya diam mendengar cacian dan umpatan yang keluar dari mulut Lukas. Tidak pernah ia melihat anak dari Rion yang tenang bisa kehilangan ketenangannya seperti ini. Sudah pasti semua karena kekacauan yang disebabkan oleh anggota keluarga Frederick. Aku memang jahat dan pengkhianat, tapi aku tidak sampai hati untuk mengambil nyawa kalian. Aku sendiri tidak sadar ternyata telah masuk ke dalam kejahatan Dennis terlalu dalam hanya karena ambisiku yang ingin memiliki virus komputer yang belum pernah ada, kata Frederick. Terdengar nada sesal dalam dirinya, tapi semua itu percuma saja. Bullshit, jika sesuatu terjadi pada adikku, aku benar-benar akan menghancurkanmu detik itu juga, ucap Lukas. Rasanya apa yang ia dengar semakin membuat Lukas merasa down dan takut akan hidup adiknya yang di ujung tanduk. Kenapa adiknya yang ia sayang itu harus menanggung semua beban dan rasa sakit sampai seperti ini? Kenapa Tuhan tidak bagikan saja beban adiknya itu kepada Lukas? Hal yang paling ditakuti Lukas selama ini adalah kehilangan anggota keluarganya, kehilangan adik-adiknya. Dan sekarang ketakutan itu tepat berada di depan mata Lukas. Dan ia tidak tahu harus melakukan apa untuk tetap merasa kuat demi adiknya. Bersambung 77. Rion menyuruh agar Lily, Bianca, Arabella, dan Aretha untuk pulang serta istirahat setelah berjaga seharian di rumah sakit. Dirinya mengambil alih waktu berjaga di malam hari, mungkin nanti akan datang Lukas dan Dante yang menyusul setelah selesai dengan urusan masing-masing. Netra biru Rion menangkap seseorang yang berdiri di depan kaca ruangan di mana Rosetta dirawat. Ekspresi Rion menyendu saat melihat air muka yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Namun itu bukan pemandangan asing untuk Rion, mengingat ia selalu melihat orang itu di sini. Menunggu agar anak perempuan Rion itu sadarkan diri. Leonard, panggil Rion ketika berjalan mendekati orang yang menarik perhatiannya. Sang empunya nama menoleh ke orang yang memanggil. Kau perlu istirahat, kau sudah berada di sini berhari-hari dan hanya pulang sebentar. Kau benar-benar terlihat kacau saat ini, kata Rion, yang duduk di kursi tunggu tak jauh dari depan ruangan tempat Rosetta dirawat. Duduklah, timpalnya. Leonard menuruti ucapan dari Rion, ia duduk di kursi kosong samping pria itu. Melihatmu seperti itu mengingatkanku pada diriku sendiri saat istriku nyaris kehilangan nyawa saat penculikan 20 tahun lalu oleh salah satu gangster di kota ini. Aku mengerti apa yang kau rasakan, karena aku tahu kalau kau lebih dari sekedar menyukai putriku. Kalau boleh tahu sejak kapan kau mengenal putriku dan bagaimana kau bisa jatuh cinta padanya? Apa saat di masa depan yang kalian berdua telah lalui itu? Tanya Rion santai. Benar, aku sudah jatuh hati pada putri Anda sejak di masa itu. Lagi pula di masa itu kami sudah menjadi teman dekat sejak kira-kira Rose masih berusia belasan. Kami bertemu dalam sebuah game online dan berteman sejak saat itu bersama dengan beberapa teman lainnya. Sampai di mana, obrolan kami berdua dengan teman-teman kami justru lebih dari sebuah game dan menjadi obrolan mengenai dunia cyber dan dunia, kurasa. Dan kami menjadi teman dekat selama bertahun-tahun walau kami tidak pernah bertemu. Sampai aku mendengar kalau Rosetta ingin bertemu denganku di Toronto. Leonard menghentikan ucapannya, teringat akan pertama kali bertemu dengannya. Dia ke Toronto, seorang diri. Rion terkejut mendengar hal tersebut. Ya, dia datang sendirian menemuiku untuk meminta tolong tentang keluarganya yang jatuh karena kesalahan yang Rosetta perbuat. Anda sudah mendengar detailnya dari Rosetta bukan? Saat itu aku benar-benar tidak bisa menolak permintaannya. Dia benar-benar terlihat putus asa, sampai-sampai aku tidak mengenali Rosetta yang selalu ceria ketika bermain game dengan Rosetta yang kutemui, kata Leonard. Kenapa kau memutuskan untuk menolongnya?
Tanya Rion. Dia temanku, walau tidak pernah bertemu muka, kami sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai teman. Selain itu Rosetta juga membantuku dan keluargaku dari percobaan pencurian data perusahaan. Dia juga banyak membantu soal banyak hal. Terlebih aku benar-benar tidak tega melihat situasi yang Rosetta hadapi saat itu. Berpikir jika aku berada di posisi Rosetta apakah aku mampu memulihkan lagi perusahaan keluarga dalam waktu singkat, dan berhadapan dengan para sindikat itu seorang diri. Hidup berpindah-pindah tanpa ada teman, beber Leonard tentang kekasihnya itu di masa tersebut. Apakah di masa itu aku dan yang lain tidak mencari Rosetta? Apakah aku sungguh membiarkan putriku seperti itu bertahun-tahun? Rion mengepalkan tangannya. Cerita tentang anak perempuannya yang di masa itu selalu berhasil mencengkeram hati Rion hingga remuk rasanya. Anda mencarinya, Rosetta yang memilih untuk bersembunyi karena merasa berdosa terhadap keluarganya dan tidak berani menemui kalian sebelum ia membereskan masalahnya secara sempurna, jawab Leonard. Dia benar-benar keras kepala di masa itu kurasa. Kenapa menyalahkan diri sendiri sampai seperti itu? Seharusnya dia pulang dan tantrum kepada orang tuanya seperti anak-anak pada umumnya. Kenapa dia harus? Rion tidak melengkapi ucapannya karena kalimat terakhir adalah kejadian di mana putrinya meregang nyawa saat itu. Rion tidak sanggup hanya sekedar mengatakan kata meninggal terhadap putrinya. Seperti yang sudah Anda dengar bahwa Rosetta mengalami traumatis yang luar biasa di masa itu. Ditambah brainwash yang dilakukan oleh Elijah dan orang-orang bagian dari sindikat itu. Luka fisik masih bisa diobati, tapi luka hati tidak ada yang tahu seberapa besarnya kecuali yang punya tubuh. Hal yang mungkin tidak dapat aku lupakan dari Rosetta di masa itu adalah bagaimana kesepian dan kerinduannya akan keluarganya, tapi dia tidak berani untuk pulang. Sungguh aku tidak bisa bayangkan sekuat apa mentalnya hingga sanggup hidup seperti itu bertahun-tahun, sendirian dan kesepian. Ucap Leonard yang kembali dibayangi Rosetta pada masa itu. Tangan Rion menggepal kuat ketika mendengar tentang putrinya dari saksi langsung di masa itu. Dia bahkan sempat berkata padaku bahkan dia tidak lagi bisa merasakan rasa dari makanan saat itu. Apapun yang dia makan semua terasa hambar, dan dia makan hanya untuk tetap hidup. Aku bisa menduga kalau itu dari faktor psikologi Rosetta saat itu yang kehilangan semangat hidup. Lanjut Leonard menceritakan tentang Rosetta kepada ayah gadis tersebut. Jadi karena itu di masa ini putrinya suka sekali makan. Jika diingat putrinya itu jadi banyak makan setelah sadar dari koma beberapa hari karena demam tinggi, yang mana awal mula Rosetta kembali dari masa depan. Jika saja Rion tahu akan hal ini, akan Rion berikan seluruh makanan yang gadis itu inginkan tanpa membatasinya sedikitpun. Jika Rion nanti hidupnya telah selesai, hal yang ingin ia lakukan adalah bertemu dengan Tuhan dan bertanya apa salah putrinya sehingga Tuhan memberikan beban sebesar itu untuk Rosetta. Bahkan hingga detik ini putri Rion itu masih menanggung beban yang tidak seharusnya gadis itu tanggung. Rion tidak kuat melihat kehidupan yang putrinya jalani, sungguh tidak kuat. Maafkan aku, Sir, karena tidak bisa menyelamatkan putri Anda di masa itu. Jika saja aku menghubungi kalian lebih cepat, Rosetta tidak akan meregang nyawa di hari itu. Seumur hidupku di masa itu, tidak ada yang bisa mengobati rasa penyesalanku karena datang terlambat. Jika bukan karena aku ingin membereskan apa yang Rosetta usahakan selama bertahun-tahun, mungkin aku akan menyusulnya. Dunia tanpa Rosetta benar-benar menyakitkan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin merasakannya lagi di masa ini, kata Leonard dengan bibir bergetar menahan tangis. Takut membayangkan kemungkinan terburuk yang terjadi pada kekasihnya. Terima kasih karena sudah menolong dan membantu putriku di masa itu saat aku sebagai ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih sudah menjadi teman baiknya, dan sudah mencintai putriku sebesar itu. Kau tidak salah, orang-orang jahat itulah yang menghancurkan kebahagiaan orang lain tanpa tahu malu. Rion menepuk pundak Leonard, tahu kalau pria itu masih menyimpan penyesalan walau setelah ia kembali dari masa depan. Rosetta dan aku sudah menduga tentang wabah ini sejak sebulan lalu dan telah mulai membuat obat untuk melawan wabah ini. Tapi masih butuh proses karena para dokter yang meneliti obat itu belum tahu pasti virus seperti apa yang akan menyebar. Dan setelah kabar di wilayah Asia terkena wabah dalam waktu cepat terdengar, mereka mulai tahu harus membuat obat seperti apa. Tapi masih perlu waktu untuk menyempurnakannya, beritahu Leonard. Dokter mana yang kalian ambil untuk melakukan penelitian obat ini? Tanya Rion. Para dokter peneliti dari Harvard, jawab Leonard. Harvard?
kampus tempat Rion dan anak-anak lakinya berkuliah. Jika seperti itu maka, Roderick juga ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanyanya. Benar. Justru aku dan Rosetta baru mengetahui kalau Roderick memutuskan untuk mengambil jurusan kedokteran yang tidak pernah diambil oleh para generasi Lorenzo sebelumnya, setelah dia mendengar cerita tentang Rosetta. Walau awalnya dia hanya ingin bertujuan kalau sesuatu terjadi pada Rosetta seperti tertembak atau semacamnya, Roderick dapat membantu. Tapi ternyata Roderick justru ikut andil dalam hal besar, bukan hanya untuk adiknya tapi untuk dunia, kata Leonard. Tidak menyangka kalau kakak kembaran dari Rosetta itu benar-benar pria yang jenius, sama dengan Lucas. Begitu rupanya, aku akan mendukung semua kebutuhan dan keperluan dari penelitian itu setelah ini. Aku akan menelepon Roderick untuk membicarakan masalah obat dari wabah ini, khususnya untuk Rosetta, ujar Rion. Sedikit bernapas lega karena sepertinya anak-anaknya ini telah melihat apa yang terjadi di depan hingga telah memulai menyiapkan segalanya dengan baik. Sayangnya, kelegaan Rion justru hanya bertahan beberapa lama saja saat ia melihat dokter dan perawat berlari dengan cepat ke ruangan Rosetta. Di sana baik Rion maupun Leonard seakan membeku di tempat. Jantung keduanya berhenti untuk sesaat sebelum akhirnya berdetak luar biasa cepat ketika mendengar dokter berseru bahwa Rosetta berada dalam situasi berbahaya. Suara bip dari mesin ICU yang memantau kondisi Rosetta, kini berbunyi nyaring tanda kalau Rosetta tidak baik-baik saja. Terutama saat dokter mengeluarkan alat pemacu jantung, dan melakukan kejut jantung untuk Rosetta. Lemas sudah kaki dan tubuh dua pria yang kini hanya bisa menatap gadis yang mereka sayang itu dari luar ruangan. Berdoa dengan teramat sangat kalau Rosetta baik-baik saja, bahkan meminta kepada Tuhan agar menggantikan nyawa Rosetta dengan mereka saja. Mereka tidak akan sanggup jika sampai kehilangan gadis yang selalu merekahkan senyum lebar. Bersambung 78. Lucas dan Arthur berlari ke ruang tunggu tempat keluarganya biasa berkumpul untuk mengawasi Rosetta ketika ia mendapatkan kabar dari sang ayah sesuatu terjadi pada adik perempuan Lucas itu. Wajah Lucas dan Arthur panik hingga memucat saat melihat ayahnya menangis di depan ruangan sang adik dirawat. Jantung Lucas berdetak sangat kencang ketika melihat pemandangan tersebut. Ketakutan pria itu semakin menjadi ketika otaknya memutar kemungkinan terburuk yang tidak ingin sampai terjadi. "Dad, apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Rose?" tanya Lucas berhamburan bahkan sebelum ia sampai ke tempat sang ayah berada. Rion yang mendengar suara anaknya, langsung berusaha menghapus air mata di wajah. Tidak ingin terlihat lembek dan lemah di saat seperti ini, walau ia sama sekali tidak bisa menahannya. Rosetta sempat masuk ke kondisi berbahaya tadi karena jantung Rose sempat berhenti bersamaan dengan napasnya. Dokter berjuang sebisa mungkin, dan bersyukur karena bisa membawa kembali Rosetta dan menstabilkannya. Jawab Leonard mewakili Rion yang masih tenggelam akan rasa sedih dan takutnya ketika mendapati Rosetta nyaris kehilangan nyawa. Lucas dan Arthur melemas mendengar hal itu. Tidak menyangka kalau kondisi adik mereka akan memburuk tiba-tiba seperti ini. Kita harus melihat progres obat yang dibuat oleh para peneliti. Virus ini lebih berbahaya untuk Rosetta karena disuntikkan langsung ke tubuhnya. Kejadian seperti ini bisa terjadi lagi dan lagi, sampai di mana aku tidak berani membayangkan kemungkinan buruk itu, kata Leonard lagi. Lucas dan Arthur dapat melihat bagaimana tangan Leonard gemetar hingga sekarang karena kejadian Rosetta tadi. Rasa takut ayah dan kekasih adik mereka ini benar-benar tinggi, hingga untuk seorang Rion Lorenzo sampai pecah tangisnya karena melihat bagaimana Rosetta nyaris meregang nyawa. Apa ada kabar baik dari tim peneliti untuk obat dari virus ini? Tanya Rion setelah berhasil menenangkan diri. Belum, kemarin mereka mengatakan obat masih dalam tahap uji coba, tapi belum bisa dipastikan efeknya. Mereka juga mengatakan kalau obat tersebut gagal berkali-kali ketika diuji ke hewan dengan virus serupa. Jelas Lucas yang bertanggung jawab atas kelangsungan dari obat tersebut. Butuh waktu berapa lama lagi? Dokter mengatakan tadi kalau kondisi Rosetta bisa memburuk kapan saja. Antibiotik yang dokter gunakan tidak berhasil sama sekali sampai saat ini. Rion benar-benar terlihat frustrasi dengan kondisi putrinya yang seperti mengalami jalan buntu. Aku akan menambahkan kembali personil peneliti dan jika perlu aku akan bekerja sama dengan pihak China untuk pengobatan terhadap wabah ini. Aku yakin kalau mereka pasti mau bekerja sama, karena bagaimanapun juga negara mereka yang pertama terjangkit dan kini telah banyak kematian terjadi di negara tersebut. Kudengar juga beberapa negara di wilayah Asia telah terjangkit virus serupa hingga beberapa negara melakukan karantina massal,
kata Lukas yang telah mendapatkan kabar buruk ini dari orang-orangnya. Aku akan mengatakan pada Dante agar Lorenzo mengumumkan kepada media untuk memberitahu media tentang wabah ini, sehingga bisa segera bergerak dan bersiap-siap sebelum wabah menyebar ke benua ini. Aku juga akan mengirimkan beberapa kenalan dokter peneliti dari California agar bergabung dengan tim Roderick dan yang lain agar obat dari wabah ini dapat segera ditemukan, ujar Rion, karena tidak hanya demi putrinya yang sedang membutuhkan obat, tapi juga demi keluarga dan orang-orangnya kelak kalau sampai terjangkit wabah ini. Tapi sepertinya wabah ini akan menyebar dengan sangat cepat. Kepolisian menemukan kabar di beberapa negara, bahkan di beberapa negara Amerika juga ada pergerakan mencurigakan dari sebuah helikopter tidak dikenal yang berkeliling di tengah malam. Ada yang melihat kalau helikopter itu tampak menyebarkan sesuatu dari atas, entah seperti bubuk atau air. Dan laporan itu telah masuk sejak 3 hari lalu. Sampai saat ini kepolisian masih menyelidiki tentang helikopter tersebut, begitu juga kepolisian di negara-negara lain. Lapor Arthur yang memberikan kabar tidak menyenangkan. Ponsel Lukas berdering, membuat pria itu menghentikan obrolan dan meminta izin sebentar untuk mengangkat telepon saat melihat siapa yang menelepon. Arthur mengangguk, membiarkan Lukas mengambil ruang untuk mengangkat telepon dan bicara dengan bebas selagi yang lain masih melanjutkan obrolan. Dennis benar-benar seorang psikopat sesungguhnya. Apanya yang dunia ideal jika ternyata tujuannya adalah melakukan pembantaian massal seperti ini? Aku yakin kalau Dennis tidak hanya bekerja sendirian, tidak mungkin dia dapat melakukan kerusakan skala dunia seperti ini jika bekerja sendirian. Ini benar-benar ulah dari kaum elit yang ingin aturan dunia ada di bawah kendali mereka seorang, ucap Rion, geram akan kegilaan manusia serakah yang seolah hidup selama-lamanya padahal mereka lupa kalau mereka bisa mati kapan saja. Panther akan menurunkan orang untuk menjaga para peneliti. Aku yakin kalau Dennis akan melakukan apapun untuk menghentikan penawar dari wabah itu dibuat. Dugaanku, dia telah menyiapkan penawar dari wabah ini. Sehingga orang-orang bahkan pemerintahan negara lain akan mengemis meminta penawar itu demi kelangsungan hidup mereka dan rakyatnya, kata Leonard, tidak ingin sampai proses pembuatan obat untuk kekasihnya itu terganggu oleh kegilaan Dennis dan orang-orang yang bersangkutan dengannya. Lebih buruknya, dia akan menggunakan penawar itu untuk mendapatkan keuntungan dari negara-negara yang menginginkannya. Atau justru melakukan sesuatu terhadap penawar itu untuk mengontrol manusia, seperti menghancurkan empati atau pola pikir manusia sehingga mereka dapat mengontrol siapapun seperti boneka, kata Arthur dengan kesimpulan gila yang terdengar tidak masuk akal, namun bisa saja terjadi. Memang apalagi tujuan dari wabah disebarkan jika bukan karena alasan yang pria itu sebutkan tadi. Kemungkinan itu ada, di dunia yang telah modern ini apa yang tidak dapat dibuat. Dan dengan orang-orang yang panik akan kematian mendatangi mereka, bahkan racun sekalipun yang diberikan mereka tidak akan curiga dan pasti langsung terima saja, setuju Leonard kan teori yang Arthur katakan. Aku bahkan pernah mendengar kalau presiden negara ini pun termasuk dalam komplotan para kaum elit yang mengendalikan dunia, ucap Arthur berpikir kalau pemerintahan saat ini mungkin tidak lagi dapat dipercaya. Kau benar, di masa depan presiden negara ini akan membuat masalah besar dengan negara lain hingga terjadi perang antar negara. Dan itu terjadi karena kesombongan presiden yang menyerang terlebih dahulu dengan dalih kerjasama negara dengan negara yang berperang. Tapi sayang sekali, presiden akan jatuh dengan cara yang memalukan karena apa yang dilakukan olehnya justru memicu perang, yang akan memakan banyak korban lebih banyak dibandingkan wabah ini, beritahu Leonard akan kengerian di masa depan atas kebodohan orang-orang serakah yang menghancurkan kedamaian dunia hanya untuk ambisi kekuasaan mereka. Karena itu mereka mengincar para perusahaan besar agar dapat jatuh ke tangan mereka dengan tujuan manipulasi kebutuhan yang mana nantinya hanya diperuntukkan oleh para mereka kaum elit. Sungguh orang-orang sakit jiwa. Bahkan setan dan iblis saja masih lebih beradab dibandingkan mereka, ujar Rion kesal. Dak, seru Lukas dengan wajah panik setelah selesai bicara dengan orang yang menelepon. Ada apa? Tanya Rion ikut cemas, berharap tidak ada hal buruk yang terdengar. Aku baru mendapatkan telepon dari orangku yang berjaga di bangunan penelitian pembuatan penawar wabah ini. Mereka memberitahu kalau bangunan itu meledak dan kebakaran, beberapa peneliti terjebak di dalam bangunan dan ditemukan meninggal saat evakuasi, lapor Lukas. Lemas sudah semua orang yang mendengar kabar tersebut, khususnya Rion. Tidak hanya nyawa dari putrinya, dan sekarang ia harus mendengar kabar buruk dari tempat putra keduanya berada. Roderick bagaimana? Tanya Rion.
Orang-orangku bilang, dia belum ditemukan. Roderick berada dalam bangunan saat ledakan terjadi, beritahu Luka dengan suara bergetar saat mengucapkan kalimat di mana secara tidak langsung kalau adik laki-lakinya memiliki peluang menjadi korban ledakan. Hancur, harapan para pria ini seketika turun drastis saat mendengar kabar ini. Rasanya seolah semua usaha mereka berantakan setiap kali mendapatkan progres sedikit saja. Mereka yakin kalau ledakan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Tampaknya sang penjahat telah melihat setiap langkah yang akan diambil oleh Lukas dan yang lain. Mereka lupa kalau penjahat ini memiliki ingatan dari masa depan. Sudah pasti semua payung akan dihancurkan agar hujan dapat membasahi setiap langkah yang diambil oleh sang penjahat. Bersambung 79. Rion, Lukas, dan Leonard langsung menurunkan orang-orang mereka menuju ke tempat penelitian tersebut diadakan. Mereka membantu sebisa mungkin untuk pengevakuasian dan menolong setiap orang yang terdampak dalam ledakan tersebut. Ditemukan beberapa mayat yang sulit dikenali karena terbakar dan berada dalam jangkauan sulit untuk dievakuasi. Para mayat itu adalah mereka yang menggunakan jas putih kedokteran dan lab, dan membuat satu ketakutan baru untuk Rion dan keluarga. Roderick tidak ditemukan dalam orang-orang yang selamat. Hal itu menjadi mimpi buruk untuk Rion dan yang lain. Pria muda jenius yang penuh semangat untuk mencari penawar demi kesembuhan sang adik justru menjadi salah satu di antara mereka yang meregang nyawa dalam ledakan. Dapat dipastikan kalau Roderick berada dalam bangunan bersama peneliti saat ledakan terjadi, mereka yang selamat memberi kesaksian itu. Rion kini berdiri di depan 5 mayat yang menghitam seperti kayu terbakar, tak dapat dikenali, tak dapat lagi hidup walau sekedar mengatakan selamat tinggal. Air mata pria itu jatuh begitu saja ketika putranya yang selalu menampilkan senyum lembut itu terbaring di antara mayat-mayat ini. Si kembar yang selalu membuat keributan kenapa harus bernasib seperti ini? Apa salah anak-anakku, Tuhan? Kenapa mereka mengalami kehidupan seperti ini? Putriku harus merasakan pengulangan hidup yang penuh penderitaan, putraku juga harus meregang nyawa dengan cara menyakitkan seperti ini. Apa salah mereka? Mereka hanya anak-anak baik yang tidak pernah mencari masalah. Tapi kenapa kau terlalu kejam terhadap mereka, Tuhan? Batin Rion berteriak atas apa yang terjadi pada anak-anaknya ini. Terlalu berat untuk pria yang telah berusia lebih dari setengah abad itu melihat anak-anaknya satu demi satu pergi dengan cara menyakitkan. Lukas menepuk pundak ayahnya, tahu kalau sang ayah tidak dalam kondisi baik. Kau tahu alasan aku membuat pantom dan menjadi mafia, Lukas. Ucapan tersebut terlontar dari mulut Rion. Sebagai penopang Lorenzo, tebak Lukas yang tidak lagi mampu berpikir untuk saat ini. Alasan utamanya adalah untuk melindungi keluarga kita. Dunia ini terlalu kejam untuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan uang. Aku membentuk pantom hanya agar keluargaku memiliki perlindungan. Tapi hari ini, aku merasa gagal, Lukas. Tidak hanya aku gagal sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan, tapi aku juga gagal sebagai ayah kalian. Aku tidak bisa melindungi apapun. Aku tidak bisa melindungi anak-anakku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertemu dengan ibumu setelah ini jika dia tahu apa yang terjadi pada Roderick. Kata Rion penuh akan luka dan rasa sakit di dirinya. Tergambar jelas dalam setiap kata yang terlontar dalam ucapan pria tersebut. Tangan Lukas kini terkulai jauh dari pundak sang ayah. Ia yang menahan diri sejak tadi sekarang tidak lagi mampu menahan apa yang menghantam dalam dirinya. Ketakutan Lukas menjadi nyata sepenuhnya. Ia kehilangan adik laki-laki kesayangannya dalam usia muda. Bahkan tanpa ada ucapan selamat tinggal. Seolah langit ikut bersedih, hujan turun dalam kelabunya hari. Membuat suasana menunjukkan bahwa orang-orang telah berduka saat ini. Tangis ayah dan anak laki-lakinya yang tertahan sungguh menyayat hati yang melihat. Evakuasi dilakukan oleh kepolisian dan juga pihak terkait untuk menginvestigasi kejadian ini. Alasan ledakan masih belum dapat diketahui, karena tidak ditemukan barang-barang yang dapat memicu ledakan sebesar itu. Bangunan penelitian yang berada di wilayah Massachusetts yang meledak menjadi headline dalam semua pemberitaan dan media sosial. Terutama tentang kejanggalan akan ledakan yang dapat terjadi diakibatkan belum ditemukan penyebab ledakan dan kebakaran hebat tersebut. Kepolisian setempat masih berusaha untuk mendapatkan kejelasan dari kasus ini. Mencari tahu daripada mereka yang selamat apa yang terjadi dan kemungkinan seperti apa sehingga ledakan besar dapat terjadi. Namun tetap, tidak ada jawaban yang memuaskan. Karena kasus ini, mau tidak mau penelitian diberhentikan untuk sementara sampai waktu yang belum dapat ditentukan.
Tidak hanya mereka kehilangan banyak hasil dari penelitian, tapi juga memikirkan efek traumatis dari para peneliti yang selamat dari ledakan. Sampai akhirnya kabar tentang ledakan yang terjadi dan Roderick yang gugur dalam ledakan tersebut, sampai di telinga Lily. "Mom," panggil Lukas, mengetuk pintu kamar sang ibu yang telah tertutup seharian setelah mendengar kabar akan Roderick. Tapi tidak ada jawaban. Lukas paham apa yang dirasakan oleh ibunya, yang sebelumnya amat begitu mengkhawatirkan kondisi Rosetta, dan sekarang harus mendengar kabar kematian dari Roderick. Terguncang, sudah pasti, ibu mana yang tidak terguncang saat kehilangan anak untuk selamanya. Terlebih dengan begitu tiba-tiba seperti ini. Bahkan untuk Lukas sendiri ia masih belum dapat memulihkan ketenangan mental dan pikirannya hingga saat ini. "Biarkan ibumu sendiri dulu, dia butuh waktu sendiri untuk menguatkan dirinya," kata Rion yang berdiri tak jauh dari Lukas. "Aku akan menemani ibumu. Tolong sampaikan pada pamanmu, Dante, untuk mengambil alih urusanku sementara waktu," sambungnya. "Baik, Dad," jawab Lukas. "Sorry, San." Rion menepuk pucuk kepala Lukas sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar untuk menemani sang istri. Lukas yang masih berdiri di depan pintu kini dapat mendengar tangis histeris dari ibunya. Tahu kalau saat ini sang ayah pasti sedang bicara dan berusaha menguatkan ibu Lukas. Situasi ini benar-benar menghancurkan hati Lukas. Ia hanya menginginkan keluarganya hidup damai, bukan seperti ini. "Lukas." Sang empunya nama tersebut langsung menoleh untuk melihat siapa yang memanggil. Ia yakin kalau bukan Leonard, karena temannya itu sedang menjaga Rosetta, tidak ingin sesuatu terjadi pada gadis itu juga dalam kondisi seperti ini. "Arthur," Lukas dapat melihat wajah sang kakak yang tampak kelelahan. "Kau harus istirahat," sambungnya. "Seharusnya aku yang bicara padamu seperti itu. Bisa bicara sebentar, pinta Arthur." Lukas mengangguk dan berjalan menuju ke halaman samping untuk dapat bicara dengan bebas. "Aku mendapatkan laporan dari kepolisian Massachusetts. Mereka menemukan tanda-tanda bahan peledak di bangunan itu," beritahu Arthur. "Bahan peledak?" Lukas mengernyitkan dahinya mendengar hal itu. "Bom, mereka menemukan benda asing yang tidak seharusnya ada dalam bangunan. Dan diindikasikan itu adalah alat peledak rakitan. Dan kabar buruknya ada beberapa titik ditemukan sisa bom tersebut pada bangunan. Yang mana ledakan tersebut memang benar-benar sengaja diledakkan baik dari dalam maupun luar. Karena itu ledakan bisa terjadi sebesar itu," kata Arthur. "Tapi bagaimana bisa? Ada banyak penjaga di sekitar bangunan itu. Dan penjagaan terjadi selama 24 jam. Lukas meragukan soal bagaimana bisa bom terpasang padahal penjagaan cukup ketat, dan itu orang-orang bawahan Lukas sendiri. Masih diselidiki soal bagaimana bom itu terpasang. Setiap orang yang ada di sana sedang diperiksa untuk mencari tahu. Bisa jadi ada orang asing yang mendatangi bangunan tersebut, misalnya pengantar makanan atau janitor bangunan itu," jawab Arthur. "Aku akan turun langsung ke sana untuk melihat yang terjadi dan mendapatkan laporan lengkapnya," kata Lukas, tidak bisa hanya berdiam diri seperti ini. Setidaknya ia harus menemukan orang yang merenggut nyawa adiknya, dan menghabisinya tanpa ampun. "Aku akan ikut, tapi sebelum itu aku akan menemui seseorang dulu." "Ikutlah, dia kenalan dari Rosetta. Aku sempat bertemu dengannya dan Ross pernah memberitahuku kalau jika membutuhkan informasi dan bantuan bisa menemui orang ini," beritahu Arthur. Mengambil ponsel untuk menghubungi orang yang bersangkutan. "Siapa dia?" tanya Lukas. "Salah satu dari anggota Anonymous. Kau pasti tahu dengan kelompok hacker terkenal di dunia itu," jawab Arthur. "Aku akan memintanya mencari tahu yang terjadi dengan bangunan itu. Setidaknya pergerakan asing yang bisa jadi memicu ledakan tersebut," sambungnya. "Aku akan ikut. Aku bersiap dulu." Lukas segera berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Arthur menelpon orang yang dimaksud, memberitahu kalau ia akan datang untuk meminta tolong kali ini. Kabar baiknya orang tersebut siap membantu. Namun netra Arthur melebar ketika ia mendengar satu informasi yang membuat jantungnya berdetak cepat dari orang tersebut. Ketika Arthur memberitahu kalau ia menginginkan informasi dari ledakan pada gedung penelitian di Massachusetts. Darah seperti surut dari wajah polisi satu itu ketika mendengar apa yang orang tersebut katakan. Bersambung 80. Rion, Arthur dan Lukas beserta beberapa orang mereka kini melaju di jalan dari San Francisco menuju ke Las Vegas menggunakan mobil. Cukup menyebalkan karena menyita waktu depan jam menuju ke kota tersebut menggunakan jalur darat.
Dikarenakan jalur udara sedang dilarang saat ini karena wabah yang mulai menyebar. Namun mereka tidak memusingkan hal tersebut dan tetap melaju ke Las Vegas untuk membuktikan sebuah informasi yang mereka dapatkan. Dat, barusan mengirim pesan kalau rumah, perusahaan, rumah sakit, dan juga rumah-rumah Grandpa Robert hingga restoran serta rumah Grandpa Ferdinand telah diawasi dengan ketat. Dat menurunkan semua anggota Pantom untuk melakukan penjagaan dengan senjata lengkap. Aku juga sudah meminta anggota kepolisian untuk mengawasi rumah sakit dan beberapa tempat seperti perusahaan dan rumah, beritahu Arthur setelah membaca pesan dari ayahnya. Leonard juga menurunkan orang-orangnya untuk menjaga perusahaan-perusahaan Rosetta di sana. Kudengar Mr. Gladin juga memberikan bantuan untuk Lorenzo dalam segi perusahaan agar tetap terkontrol dan tidak ada kabar bocor tentang yang terjadi pada Lorenzo saat ini. Uncle Jacob juga berjaga untuk bagian urusan cyber, termasuk pemberitaan tentang Lorenzo terutama Rosetta dan Roderick di dunia maya, ujar Lucas yang juga memberikan laporannya. Good, dengan ini setidaknya kita bisa fokus dengan apa yang ada di depan kita sekarang. Jika informasi ini benar, maka akan dibutuhkan pengawalan ketat sampai benar-benar ke tempat yang aman. Akan lebih bagus jika langsung ke San Francisco. Kita punya kekuasaan di sana yang sulit untuk ditembus orang-orang Dennis brengsek ini, kata Rion dengan wajah serius. Harus tetap hati-hati selama perjalanan, aku yakin kalau kepergian kita ke Las Vegas dipastikan sudah terdengar oleh Dennis atau orang-orangnya. Jangan sampai si brengsek itu mendengar kalau ada dokter dari penelitian itu yang berhasil keluar sebelum ledakan terjadi. Dan juga memiliki data penawar wabah ini walau belum 100% berhasil. Setidaknya kerja keras para peneliti dan Roderick masih dapat diselamatkan. Karena itu kita harus menemui dokter itu sebelum Dennis menemukannya. Kata Arthur yang mendapatkan informasi ini dari sang informan kenalan Rosetta bernama Ray. Karena itu saat sudah sampai di Bakersfield semua mobil yang menuju ke sana akan berpencar. Dan mobil kita akan mengambil jalur Lancaster ke Tol 15 menuju Las Vegas, perintah Rion. Oke, jawab Lucas yang langsung menghubungi para anak buahnya dan juga orang-orang Pantom yang ikut serta dalam perjalanan ini untuk berhenti terlebih dahulu untuk instruksi baru, tanpa melambatkan laju mobil yang disetir oleh Lucas. Mereka mengisi bahan bakar seraya di salah satu pom, seraya Rion dan Lucas memberikan instruksi apa yang harus mereka lakukan. Habisi, siapapun yang menghalangi jalan kita langsung kalian habisi di tempat, dan sebisa mungkin langsung pergi dari tempat itu. Jangan tinggalkan jejak. Kalian tahu harus melakukan apa. Mengerti, perintah Rion dengan nada tegas dan serius. Dan jaga diri kalian masing-masing. Aku tidak mau sampai ada dari orang-orangku yang meregang nyawa di perjalanan ini. Kalian Pantom, telah dilatih khusus, selama bertahun-tahun, jadi jangan memalukan nama Pantom yang kalian banggakan, sambungnya. Yes, Sir, jawab semua anak buah Rion dan Lucas setelah mendengar perintah dari atasan mereka. Kalian juga mendapatkan perintah yang sama. Bekerja samalah dengan baik dengan orang-orang Pantom. Aku percayakan setiap pergerakan yang lain padamu, Zen, kata Lucas kepada anak buahnya dari kelompok khususnya bernama Nox. Yes, Sir, sahut semua anak buah Lucas. Setelah bahan bakar penuh terisi, mereka kembali melesat ke jalanan. Dengan kecepatan di atas rata-rata, mereka melaju seolah terbang di atas aspal. Memangkas jarak dengan cepat menuju ke tempat yang seharusnya. Begitu sampai pada area Bakersfield seperti perintah sebelumnya, semua mobil berpencar. Hanya 2 mobil yang mengekor di belakang mobil yang dikendarai oleh pria-pria Lorenzo tersebut. Ponsel Rion berdering, netra pria itu melebar ketika melihat siapa yang menelepon, dan segera ia mengangkatnya. Love, ada apa? Tanya Rion, tidak menyangka kalau istrinya akan mengangkat telepon saat ini. Ada orang yang mengikuti kalian dari belakang, sekitar 5 mobil. Gerakan kalian sudah diketahui. Hati-hati, seru Lily dari seberang telepon. Bagaimana kau tahu? Ah, apa kau sedang melakukan backup? Sejak kapan? Tanya Rion terkejut ketika istrinya bergerak melakukan dukungan untuk mereka saat ini. Bagaimana mungkin aku tidak membantu dalam keadaan seperti ini? Bagaimanapun caranya kau harus membawa dokter itu ke San Francisco, jawab Lily. I will, love. Aku akan bersiap melakukan serangan. Jangan khawatir, kau tahu aku ahli dalam hal seperti ini, oke? Beritahu Rion, tidak ingin sampai istrinya panik jika telepon tiba-tiba terputus dalam perkelahian nanti. Hati-hati, ucap Lily. Apa yang menelepon itu Mom?
Tanya Lukas yang jelas jawabannya adalah benar, karena tidak ada orang lain yang dipanggil dengan panggilan itu oleh sang ayah kecuali ibu Lukas. Ya, dia mengatakan kalau ada 5 mobil yang mengikuti kita di belakang dan kita harus hati-hati, jawab Rion. Sid, bagaimana bisa mereka tahu tentang perjalanan yang bahkan dadakan ini? Umpat Arthur kesal. Penjahat sialan itu punya terlalu banyak mata dan telinga di benua ini. Siapkan senjata kalian, kita akan menyerang jika mereka mendekat, perintah Rion yang telah mengeluarkan senjata dari penyimpanan di samping kursi. Arthur dan Lukas melakukan hal serupa. Mereka menyiapkan senjata api dan juga pisau untuk perlawanan. Keduanya merasa kesal sekarang, karena perjalanan mereka tidak jauh lagi dari Las Vegas saat ini. Dor, dor, dor. Suara berondongan peluru terdengar saat mereka melewati wilayah Halloran Springs menuju Mountain Pass yang mana telah dekat dengan Las Vegas. Mobil di belakang berhenti untuk menahan serangan. Tapi ada 3 mobil yang mengejar kita sekarang. Beritahu Arthur yang melihat ke belakang untuk tahu kondisi saat ini. Suara senjata api terdengar kembali, hingga terdengar beberapa kali tembakan dari mengenai bagian belakang mobil. Duar. Ban pada mobil yang mereka kendarai pecah terkena tembakan dari berondongan peluru mobil di belakang sana. Lukas memutar setir ketika mobil kehilangan kendali, berusaha agar tidak menabrak dan menjadi damage besar bagi mereka bertiga. Fogg, turun, dan lawan mereka. Lorenzo bukan pengecut yang hanya berani melawan dari belakang seperti itu. Perintah Rion. Harga dirinya seperti tercoreng ketika orang-orang yang mengejar mereka seperti merendahkan siapa itu Lorenzo dengan melakukan serangan dari belakang dan tidak face to face. Baik Arthur dan Lukas mendengarkan perintah dari pimpinan Lorenzo ini. Senjata api telah siap sedia di tangan mereka, dan hanya menunggu waktu untuk pelatuk ditarik. Lukas memarkir mobil melintang, menjadikan mobilnya tameng dari tembakan musuh. Dor, 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 duar. Lukas dan Arthur terkejut ketika melihat tembakan tepat mengenai tangki bensin mobil paling depan yang melaju ke arah mereka kurang dari 80 meter. Mereka menatap ke arah Rion. This will be fun if Dante here. Trust me, he better than me, kata Rion dengan senyum puas saat berhasil menjatuhkan satu mobil. Melihat hal tersebut, Lukas dan Arthur tidak mau kalah. Mereka menembaki 2 mobil yang tersisa. Tampaknya orang-orang dalam mobil itu memutuskan untuk menghentikan mobil dan melakukan serangan di luar setelah melihat rekan mereka diledakkan hanya oleh 1 orang. Jelas mereka memang telah menggores harga diri sang pimpinan dengan meremehkan kemampuannya, dan mereka kini mendapatkan akibatnya. Down one, seru Lukas ketika ia berhasil menjatuhkan 1 orang dengan pistol FK favoritnya. Dor, dor, down one two, kata Arthur yang juga menjatuhkan lawan di depan sana setelah beberapa kali meleset. Tembak-menembak terus terjadi, para lawan juga semakin berhati-hati dalam melakukan tembakan agar tidak jatuh korban lagi. Sisa berapa orang? Bisa lihat, tanya Rion yang menunduk bertamengkan bodi mobil untuk mengisi peluru para pistol AR miliknya. Kurang lebih 5 orang lagi, jawab Arthur yang menghitung setiap kepala di depan sana melalui kaca pintu. Jatuhkan mereka secepat mungkin. Jangan takut kehabisan peluru, kita masih punya banyak di bagasi, perintah Rion, tidak mau menghabiskan waktu di tempat ini dan bermain tembak-tembakan saat dokter yang ingin ia temui bisa saja diambil oleh pihak Dennis. Arthur dan Lukas mengangguk dan melanjutkan tembakan mereka untuk menjatuhkan para lawan yang sekarang justru terlihat seperti pengecut karena bersembunyi di balik mobil. Membuat mereka bertiga geram. Dor, dor, dor. Suara berondongan peluru dari sudut lain mengejutkan para pria Lorenzo itu. Serangan dari arah berbeda, datang dari sisi kiri perbukitan yang jika didengar dari jumlah tembakan, justru berasal dari banyak orang. Lawan mengirim bantuan, kah? Tanya Arthur, sedikit cemas kalau memang benar lawan mereka mendapatkan bantuan. Kurasa tidak, lihatlah, kata Rion yang berdiri tegak dan melihat apa yang terjadi di belakang. Arthur dan Lukas dapat melihat bagaimana dari sisa musuh itu satu persatu jatuh dan terkapar karena tembakan beruntun tadi ternyata mengarah ke mereka di depan sana. "Dad, ada yang mendekat," kata Lukas saat melihat sebuah mobil Ford ke arah mereka. Rion menurunkan senjata saat tahu siapa pemilik mobil Ford tersebut. Menyuruh Lukas dan Arthur untuk menurunkan senjata juga. "Dante meneleponku bahwa kau sedang menuju ke Las Vegas dan kemungkinan kau membutuhkan bantuan. Kurasa aku datang tepat waktu," kata pria parubaya berkacamata hitam dan cerutu di mulut, tersenyum lebar ke arah Rion.
Caramu datang dengan dramatis tidak pernah berubah, Leo, sapa Rion, senang melihat kawan lamanya itu datang untuk membantu. Ya, mungkin ini akan menjadi bantuan yang amat sangat dibutuhkan oleh Rion. Meskipun sepertinya pria itu harus kembali terkejut karena rupanya dokter yang Rion dan para Lorenzo ini cari ternyata berada di bawah perlindungan pria bernama Leo. Kawan lama Rion sekaligus pemilik kasino paling besar di Las Vegas. Bersambung.